Rumah gue kali ini kedatangan seorang aktor, penyiar radio, presenter televisi, penulis buku, penyanyi rap, sutradara, dan seorang stand-up comedian. Dia adalah Panji Pragiwaksono. Tahun 2014, Panji menjadi orang Indonesia pertama yang berkeliling dunia dengan karyanya melalui stand-up comedy world tour di 11 kota, 7 negara, dan 4 benua. Amazing. Ini dia cerita perjalanan hidupnya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Alright, so you guys, gue excited banget buat pembicaraan kita hari ini bersama tetangga gue, Panji Pragiwaksono. What's up bro? Bro, gue berharap gue beneran tetangga lu. Kalau gue tinggal di daerah sini sih gue kayaknya happy banget. Kayaknya enak banget rumah. Walaupun mungkin gue gak punya yah kayak mereka, tapi berada di antara mereka kayaknya gue happy deh. Iya, ini sebenarnya lokasi set kita ini dirahasiakan bro. Jadi orang-orang gak tahu nih kalau orang gak tahu kalau kita di Dubai. Kita di Pluit. Oh. By the way, makasih lo ya. Oh ya, gue boleh makasih. bertamu gue. Iya, gue makasih banget lu mau bertamu datang ke sini. Thank you banget. Sama-sama. Ini pembicaraan kita ini kayaknya banyak yang expect ya. Buat kalian yang sekarang lagi nonton pun juga pasti expect bakal lucu bro. Iya. Karena kayaknya jangan terlalu berharap deh. Iya. Saya tuh gak terlalu lucu loh orangnya tuh. Beneran deh, apalagi dibebanin harus lucu, jadi tambah gak lucu. Harus ada ekspektasi itu. Ya udah ntar saya berusaha, ya. saya akan berusaha. Enggak dong, lu harus ngomong kalau misalnya mau ngelihat gue lucu ya bayar. Bisa juga. Jangan di tempat gratisan kayak gini. Bisa juga karena ada di antara mereka-mereka ini yang kebetulan sudah bayar. Udah beli tiket malahan ya. Untuk show gue ntar. Oh iya, itu by the way show-nya namanya apa? Komoi Do Menoi. Bentar, gue datang ke show lu yang juru bicara dan abis itu setahun setelah itu Pragiwaksono Tour. Betul. Nah, abis itu lu seharusnya ada acara lagi kan ya pas zaman pandemi ini ya? Harusnya ada tour lagi ya? Harusnya Komoi Do Menoi, tapi gue undur ke tahun ini. Harusnya tahun lalu tuh. Yeah. Gue undur ke tahun ini dan tahun lalu gue bikin show yang ngerespon pandemi namanya Keadaan Kahar. Oke. Karena kalau di kontrak kan suka ada tuh force majeure atau keadaan kahar. Gue rasa force majeure tuh kata atau frase yang sangat menggambarkan tahun 2020 sih. That's so good. Keadaan kahar. Yeah. Jadi gue jadi nama special show gue ngebahas soal pandemi. Oke, dan akhirnya yang terundur di 2020 nanti di kapan nih? 2021? Jalannya 2021 Agustus sampai November di 15 kota nasional, ditutup di Istora tanggal 21, 11, 21. Istora Senayan. Istora Senayan Jakarta. Betul ini sekali. Pertama kali berarti Istora ya? Betul, untuk gue pertama kali. Terakhir gue di JCC kan? JCC yang gede itu. Iya. Wow. Gue adalah salah satu fans lo, tapi I know you hate having fans. Yeah. Tapi gue adalah salah satu orang yang benar-benar kayak ngerasa terinspirasi gitu. Setiap kali gue selesai dengerin lu stand up, for some reason ada value yang gue dapat dari stand up lu. Bukan cuma sekedar terhibur aja gitu. Karena kalau misalnya terhibur aja banyak sih di mana-mana. Bahkan banyak stand up comedian yang dengan kata-kata jorok pun juga mereka berharap orang-orang terhibur dan ketawa gitu. Tapi for some reason lu ada value, lu ada nilai yang lu kasih ke para penonton lu. Jadi selain ketawa, you're giving value supaya mereka tiba-tiba pengen ada yang namanya perubahan, antara perubahan di dalam diri mereka atau perubahan di Indonesia, di negara kita gitu. Ya, sebenarnya nggak diniatkan sih. Cuman komedian itu ya, terutama stand up komedian, itu kan ngomongin itu kan hal-hal yang dekat sama dia. Kalau misalkan dia anak sekolahan, maka pembahasan dia di stand up adalah tentang kehidupan dia di sekolah. Right. Nah karena teman-teman gue orang-orang serius, jadi ketika gue punya materi stand up ya jatuhnya isunya serius gitu. Nah. Karena mungkin isunya serius, terus udah gitu gue hajar dengan sudut pandang gue, orang ngerasa, oh menarik ya ada nilainya. Tapi bukan itu, jadi gue gak naik ke atas panggung dengan bilang, gue pengen menginspirasi bangsa ini. Enggak kayak gitu, saya hanya ingin melawak dan mengambil uang Anda setelahnya. Jadi
Kalau emang ada nilainya, dia nggak ada nilainya, gue bersyukur. Right. Tapi ya gue cuma pengen bikin orang ketawa sih. Gue inget banget di juru bicara, gue sama Aprila kebetulan duduk sebelah gue, dan gue sampai bilang gitu, April gila ya, dia ini udah kayak preaching on stage gitu. Gue lebih banyak dapet nilai-nilai dan yang positif pastinya dari Panji hari ini daripada hari Minggu kemarin pas gue di gereja. You know, it's that powerful. Wow. You know, yoi. Luar biasa loh nih gue nih. Nanti kan saya di gereja Anda. Tapi thank you bro. Yeah, and I think gue excited banget nanti Agustus 2021 tanggal berapa? Jalan. Kalau gue lupa sendiri karena ada 15 kota ya. Tapi yang Agustus tuh di Jogja tuh tanggal 5 kalau gak salah. Oke, di Jogja dulu. Iya. Habis itu nanti selesai di Istora Senayan. Tanggal berapa? 21 November. I wanna be there. Iya. Oke, kalau misalnya pada pengen beli tiket sama kayak gue itu kemana? Tersinggung oleh panji.com, itu websitenya. Itu ada harga tiketnya, jadwalnya, venue-nya, dan ada protokol COVID-nya. Bisa lo download karena gue cukup yakin, gue percaya diri lah sama protokol COVID gue, 15-16 halaman. Itu bisa dibaca dan di download bahkan di tersinggung oleh panji.com. Biar lu tahu bahwa gue juga gak pengen sembarangan. Soalnya ada yang suka bilang gini, kenapa lu maksa bikin acara? Gue bilang kalau dapat izin dari Satgas COVID, dari Pemprov, dari Polda, itu sih gak maksa. Gue berjuang supaya orang yang pengen ketawa, karena kemarin kan tahun yang sangat stres ya. Gak bisa ketawa. Gila men. Dan lu kalau misalnya bercandain tahun yang sangat stres itu ada orang-orang yang mengalami kedukaan yang begitu besar gitu. Karena saking kehilangan banyak orang gitu. Dan lu gak bisa ketawain gitu. Kalau misalnya gue buka DM gue ya di Instagram lebih banyak. Itu hampir setiap hari orang-orang pada bilang terima kasih atas bercandanya, terima kasih atas komedinya. Karena waktu pandemi kemarin gue masih tetap ngelawak lewat live Instagram dan segala macamnya. Terus di situ gue sadar bahwa, dan almarhum Glenn sebenarnya mengingatkan gue bahwa kalau gue mau berkontribusi di masa pandemi, sebenarnya gue balik kepada apa yang gue bisa aja. Dulu Glenn sebelum meninggal, gue ingat tuh kalau lu ingat, dia secara berkala tuh live IG nyanyi. Karena dia tahu dia penyanyi. Kalau dia mau bikin perasaan orang lebih baik di masa yang stres ini, dia nyanyi gitu. Dia collab waktu itu sama Elo sebelum meninggal. Gue belajar dari dia, terus gue pikir emang kontribusi gue lawak. Nah jadi gue tuh berjuang supaya gue bisa kembali melawak untuk orang-orang yang gue tahu butuh untuk dibikin ketawa gitu. Jadi gue berjuang sebisa gue, kalau misalkan ternyata protokolnya oke dan kita bisa duduk bareng karena aman, akan sama-sama bahagia. Guanya bahagia dan merekanya juga bahagia. Gue setuju banget karena kayaknya kalau misalnya kita fokus sama problem kita aja, yang ada kita makin stres sih. Tapi ketika kita melayani orang-orang di sekitar kita dan khususnya misalnya Instagram follower lo gitu misalnya ya, dengan what you can do best and especially what you're passionate about, yang lu benar-benar passionate banget yaitu ngelawak misalnya atau stand up comedian, lu ketika lu ngelayani dengan cara seperti itu, lu mendapatkan kebahagiaan dari kebahagiaannya mereka. Betul. Dan jangan jauh-jauh, di atas panggung pun itu yang gue rasain gitu. Orang suka nanya, lu kuat banget sih stand up 2 jam 45. Soalnya ketawa yang gue dapat langsung dari dia, itu jadi energi buat gue. Iya, jadi makin keras, makin masuk tenaganya begitu. Terus nanti setelah stand up baru kelar tuh pegel-pegel. Ya ampun, ternyata lama banget gue berdiri ya. Terus rebahan gitu, tepar bangun siang gitu. Tapi berasa. Kepala empatnya langsung udah mulai berasa. Asli gitu. bro, asli bro. Anda bukannya? Hampir. Jangan, belum. Sok-sokan. Iya. Begitu, begitu lu mulai stand up ya itu kepala empat. Kita ngomongin spiritual yuk. Boleh bro, gue ikut bro. No, just kidding. Tapi let's talk about force majeure. Dimana di pandemi 2020 lu seharusnya bakal tour, world tour malahan ya. Keberapa kota tuh rencananya? 20 sama luar negeri. 20 kota dan sama berapa negara? Dengan Indonesia 6 negaranya. Wow, that's crazy. It was supposed to be the biggest, the best ever. 20 kota 2020. Itu tahun 2020, 20 kota, ditutup tanggal 20 di Istora. It was perfect. Wow. Perhitungannya udah mateng. How was that? Gue yakin juga yang lagi nonton pun juga
banyak dari kita ngerasa 2020 adalah tahun dimana gue akan, right? Gue akan memulai sesuatu yang baru, gue akan mulai bisnis yang baru, gue akan whatever, fill in the blank. 2020 adalah tahun bagus nih buat gue untuk, Orang-orang suka ngomong gitu, angka cantik nih masih mau hoki gitu kan, atau apalah gitu kan. Berantakan semuanya. Asli. Termasuk sama your plan gitu, rencana lu sendiri. How did that make you feel? Dan maksudnya lu sempet ngelewatin kayak any mental struggle juga saat itu atau gimana? How was that? Kayaknya gak tahu gue, gak tahu manusia secara umum. Itu emang kita itu tidak ditakdirkan untuk hidup lurus-lurus aja. Oke. Untuk gak ditakdirkan untuk mudah-mudah aja tuh dalam hidup. Show yang lu tonton Juru Bicara itu berat loh untuk gue karena itu di tengah-tengah pilkada waktu itu. Di tengah-tengah tuh. Berat sekali. Apalagi gue udah nentuin namanya Juru Bicara dulu sebelum akhirnya gue jadi Juru Bicara beneran. Gak sengaja itu bener-bener kejadian aja gitu. Iya. Setelahnya juga sama beratnya yang Pragiwaksono. Karena memasuki Pilpres, terus ada pilkada, terus ada pileg gitu, terus politiknya bising lagi, di saat orang masih sebel sama gue gara-gara pilkada 2017-nya. Gue harus muter otak tuh untuk bikin campaign yang namanya pilihpanji.com yang gue naruh billboard di Ciamplas, orang pikir gue nyalek, padahal itu billboard promotor gue, karena gue pakai batik terusnya berani bermartabat gitu. Terus pilihpanji.com lu langsung sampai trending topics, terus dibahas di, gue tahu itu waktu itu viral gara-gara nyokap gue tuh punya grup WhatsApp alumni SMA 1 Budi Utomo. Nenek-nenek sama kakek-kakek semua nih. Billboard gue tuh viral di situ. Gue belum, wah ini beneran viral nih. Sampai akhirnya acara itu berhasil ngejual 5.000 tiket dalam waktu yang sangat cepat. Acaranya Januari udah sold out Oktober. Wow. Jadi masalah demi masalah gue atasi. I overcome all these problem. Lalu gue bilang ke depan, guys, kita udah ngelewatin yang paling berat nih, 2020 nih. Kita nyari duit nih di sini nih. Yang paling gedenya karena nih. yang di Pragiwaksono tuh gue rugi. Gue rugi tuh waktu itu karena salah perhitungan dan segala macam. Ya udah oke, never mind. Kita nyari duit di sini. Kita hitung, wah ini mah gila nih, duit nih. Panen. Direncanain segala macam, negara-negara udah pada oke. Tiba-tiba keluar pandemi dari Wuhan datang ke sini, kelar semuanya. Nah, kesal adalah perasaan paling duluan muncul. Tapi gue tuh dari dulu selalu ngerasa semua yang berantakan bisa dirapihin. Jadi gue gak ngerasa ini batal, gue cuma ngerasa ini mundur gitu. Ya udah kalau berantakan rencananya rapiin lagi aja. Kita coba susun ulang. Sejujurnya waktu pandemi masuk gue pikir nih 2 bulan kayaknya. Iya, semua orang juga mikirnya kayak gitu. 2 minggu. Kayaknya kelar lebaran, kelar. Iya. Itu udah selesai di penyakit, gue bingung. Jadi harusnya tuh April 2020. Terus kan pandemi tuh Desember 2019 udah bukan pandemi. Penyakitnya udah muncul di Wuhan. Terus Februari Maret diresmikan sebagai sebuah pandemi. Betul. Mundur tuh dari April ke Juli. Ternyata masih belum bisa. Diundur lagi ke Oktober. Makanya sempat buka penjualan tiket. Ternyata masih gak bisa. Akhirnya tahun ini. Jadi gue kesel, lebih kemarah karena gue pemarah orangnya. Tapi gak stres karena gue tahu ini mah rapihin lagi aja gitu. Dan di sisi lain karena gue suka olahraga kompetisi ya. Jadi kayak kesempatan untuk rise up the occasion. I'm gonna try to win this year. Jadi gak terlalu stres sih, gak terlalu marah aja. Takut kayak misalnya pertama kan pandemi gak dapet job. Yang harus, ya apalagi tahun sebelumnya rugi gitu ya. Dan habis itu tiba-tiba seharusnya udah mau panen dapat duitnya di tahun 2020, lu udah punya 2 anak, lu adalah seorang kepala keluarga, tiba-tiba gak ada pemasukan sama sekali, dan tiket yang mungkin tadinya udah dibayar sama orang, mereka udah beli, habis itu mereka tiba-tiba nuntut untuk minta balik misalnya seperti itu. I mean like all the typical fear lah kayak gitu. Yang beneran deh, orang mungkin sulit untuk percaya tapi gak ada segelintir pun detik dalam tahun 2020 dimana gue menyerah. Gak ada. Gue malah ngerasa, bahkan gue bangga dengan result perusahaan gue ya. Waktu itu gue terlalu habis perhatiannya dengan ini perusahaan mesti survive nih, si perusahaan yang gue bikin, yang gue jalanin, yang gue jadi direkturnya.
namanya Comika Indonesia. Comika. Ya. Dia perusahaan yang bergerak di bidang stand up comedy. Ada management, ada promotor event, platform digital. Ya. Jadi gue tuh lebih pusing mikirin gimana caranya gue menang. Orang lain tuh lagi pada tiarap, lagi pada nahan diri. Gue pengen menang tahun ini. Di semua meeting-meeting Zoom-nya lo bisa tonton. Gue bilang orang lain lagi bertahan nih. Gue pengen kita menang. That's delusional man. Maksudnya di mana orang pada ketakutan dan nahan. Tapi lo yang kayak no. Kita bisa menang di sini. Pertama gini. Definisi dari 1 detik. Lu tadi bilang 1 detik pun gue gak pernah menyerah. Definisi dari menyerah itu apa? Itu menarik, aduh bagus banget pertanyaannya. Soalnya gue untuk waktu yang cukup lama udah menyerah untuk menyerah gitu. Ngerti maksud gue, I stopped giving up. Oke. Gak tahu kenapa ya, gak nyerah aja gue. Malah kadang-kadang keras kepala ya. Gue bahkan punya prinsip, gak ada yang gak mungkin. Gak. Bukannya gak mungkin, belum tahu caranya aja kali. Oh lu bilangnya gitu selalu? Iya, kalau tahu caranya juga mungkin gitu. Kalau orang tuh biasanya ngomong gak mungkin karena dia ngomong kayak gitu bermodalkan apa yang dia tahu hari ini. Wow. Karena dia gak ngelihat orang-orang ngelakuin itu hari ini, dia bilang gak mungkin. Wow. Padahal kan kalau misalnya kita ngelakuin hanya berdasarkan apa yang udah terjadi hari ini kan gak pernah ada inovasi gitu, gak pernah ada hal baru gitu. Makanya Einstein pernah bilang imajinasi lebih penting daripada knowledge kan. Jadi bukannya gak mungkin kali, gak tahu caranya. Lah sekarang juga dalam hal ini apapun yang kita mau capai, individu ataupun sebagai sebuah perusahaan, ketika gue bilang kita harus ngelakuin ini, kita harus menang, dan orang bilang gak mungkin, gue cuman bilang bukannya gak mungkin, belum tahu caranya. Mungkin kita yang mesti buka jalannya. Mungkin kita yang mesti cari tahu. Biarin aja kita buka jalannya dan terima resiko sebagai orang yang buka jalan ya. Kalau misalnya kita masuk hutan kan, kalau kita buka jalan kan ya kita yang beset-beset, kita yang digigit ular, kita yang malaria gitu. Tapi kan karena kita bukain jalan, yang lain jadi bisa lewat gitu. Ngerti sistem baru ini yang lu terapkan gitu. Iya. Itu aja yang diharapkan dan alhamdulillahnya tahun kemarin tahun yang menyenangkan gitu untuk perusahaan ya. Maksudnya definisi menangnya tuh jelas sekali, definitif gitu. Performa perusahaannya tuh lebih baik daripada setahun sebelumnya ketika gak ada pandemi. No. Apa kayak misalnya penjualan DVD jadi lebih banyak misalnya atau what is ada banyak. Pertama itu salah satunya. Jadi kan gue punya perusahaan namanya Comika.id. Itu kan sebenarnya kan platform untuk orang beli specialnya gue dalam bentuk digital. Nah itu tuh udah jalan berapa tahun sebelum pandemi kan. Nah ketika pandemi datang, show-nya pada gak gerak, justru orang pada datang ke sana semua untuk belanja. Terus itu satu, terus udah gitu yang kedua adalah kemampuan kami untuk beradaptasi. Komedian-komedian lain enggan untuk ngambil job Zoom. Bahkan ada yang gak ngambil sampai sekarang karena ngerasa gak enak, ini mah bukan stand up. Tapi di perusahaan gue bilang kalau kita komedian guys, kalau kita pelawak emang ini job kita saat ini. Di mana aja lu bisa melawak gitu. It's either you adapt or you die gitu. I don't wanna die, we shouldn't die, kita adapt aja. Dan gue juga orang pertama yang waktu itu bilang sama orang-orang, aduh gue males deh gitu. Tapi pada akhirnya gue pikir, gue sebagai direktur ya, kalau misalkan gue aja gak ngambil ini job, yang lain anak-anak di manajemen gue gak ada yang mau ngambil. Jadi gue mulai untuk ngambil dan sampai hari ini gue masih gak suka stand up lewat Zoom. Dan pengalamannya katro-katro banget, malu gue stand up lewat Zoom, malu banget. Tahu gak kenapa? Karena gue stand up dari rumah gue tuh suka ada odong-odong, gue malu dah. Malu tahu lagi stand up tiba-tiba tahu bulat digoreng dadakan, ya Allah komplek banget rumah gue nih. Terus gak enaknya stand up lewat Zoom adalah kalau lu lucu gak kerasa. Iya. Dan kalau lu gak lucu ada indikatornya. Kalau gue stand up di Zoom kan kota-kota kan. Biasanya MC-nya atau hostnya, ayo semua nyalain kameranya biar Mas Panji bisa lihat reaksinya. Biar gue bisa happy kalau mereka ketawa. Lagi stand up nih, pas mereka ketawa gak nyampe, cuman doang kan. Gak nyampe suaranya, gak nyampe energinya. Tapi giliran gue gak lucu, kelihatan ciri-cirinya adalah ketika kameranya mulai mati. Tep. Ditinggal gue. Ditinggal sendirian. Ya Allah. Gak enak tahu stand up. Gak ada tulisan nama tuh gak. Ratih, Hendru, Insinyur William gitu. Ya Allah mana nih muka-mukanya. Jadi sampai hari ini gue gak ngerasa nyaman. Tapi emang itu pekerjaannya. Nah banyak orang kehilangan peluang yang sebenarnya tersedia di masa pandemi. Karena mereka gak mau beradaptasi. Nah itu salah satunya. Jadi kuncinya adalah adaptasi. Terus we made an offense last year. Jadi kebetulan
waktu gue megang jadi direktur perusahaan ini, salah satu keputusan pertama gue adalah bawa sahabat gue waktu kuliah untuk jadi komisaris. Dia udah jauh lebih dulu sebagai entrepreneur, namanya Rama. Gue bilang, Ma, nih share buat lu, gue ajak lu jadi komisaris, I need your mentorship. Okay. Nah waktu itu setahun sebelum pandemi dia bilang gini, lu selama ini profit ada gak? Ada. Dasarnya apa? Ya gak ada, yang penting profit aja. Ya gak boleh kata dia. Lu harus hitung tujuan finansial lu tahun depan apa, lu mau show di Istora, lu tabung tuh untuk DP, itu masukin di target lu. Terus gitu salah satunya dibilang adalah, salah satu target lu masukin biaya operasional 3 bulan. Takut-takut tahun depan tuh ada sebuah kejadian di mana lu gak bisa kerja selama 3 bulan, lu punya tabungan nih, jadi kantor lu gak collapse. Betul. Terus gue bilang, ya tapi apa sih yang bikin gue gak bisa kerja 3 bulan? Tahun itu kita ada achieve target, tahun 2020 aja pandemi gue langsung gila. My goodness. Perfect timing. Gila. Karena kami punya tabungan, kami jadi gak gampang panik sebagai sebuah perusahaan dan mikir apa yang bisa kita lakuin ya. Makanya kami lahirkan sebuah platform namanya comicacomedy.club. It's a virtual comedy club. So it's a comedy club like in the US. Tapi virtual, dimana komedian akhirnya bisa manggung dan bisa dapat duit dari situ. Dan bisa bebas. Kalau di YouTube kan orang tersinggung semuanya. Jadi kita tiketin, jadi komedian bisa bebas dan bisa hidup dari duitnya. Right. Dan itu juga ternyata jadi revenue. Sesuatu yang kita pikirkan sebagai langkah pivot ternyata menghasilkan uang. Wow. Nah itu hal-hal itu yang membuat menang jadinya. Kami menang. And I think itu gak akan lahir tanpa pandemi. Ide tersebut gak akan lahir kalau misalnya lu gak pernah tersudut gitu. Betul, gue setuju. Ya kan, betul. Jadi that's how you know you win gitu. That's amazing. Gue pengen track back sedikit gitu ya, dimana lu sekarang nyaman banget jadi seorang stand up comedian gitu. Dimana sebelumnya lu penyiar hard rock, betul, right, di Bandung. Betul. Main basket gitu. Kayak arah hidup lu itu sebenarnya kayak ya penyiar aja gitu. Tiba-tiba lu kayak mendapat panggilan hidup yang baru and here we are. You are one of the best stand up comedian that I know di Indonesia gitu ya. Gue pernah ngelihat stand up comedian yang lain gitu. Dan personally kiblat gue kan emang kayak Chris Rock gitu, gue suka banget. Sama Russell Peters. Sekarang ini for some reason gue suka banget si Jokowi. Right? Gak tau kenapa. I think mungkin gue lebih ke Asia kali. Dulu gue suka banget sama Dave Chappelle. Tapi pas zaman dia bikin spoof skits gitu. Chappelle Show. Chappelle Show. Cuman begitu dia bikin stand up comedy itu kurang kena gitu di gue. I think very American, very political dan kurang kena. Tapi itu kiblat gue dan to be honest gue sebagai presenter pun gue emang sering banget nontonin stand up comedian even dari tahun 2003 ketika gue di MTV. Lu bagaimana sih lu bisa tahu panggilan hidup lu itu ke arah stand up comedian dan lu nyaman banget sekarang bukan di sebagai penyiar radio gitu misalnya atau aktor misalnya dan karena gue yakin juga banyak dari kita yang lagi nonton khususnya yang anak muda gitu khususnya ya, yang mereka gila gue nggak tahu panggilan hidup gue gitu, gue kayak I don't know where I'm going with my life gitu dan gue pengen kayak Daniel, gue pengen kayak Panji, gue pengen kayak ini atau itu, tapi how to get there gitu, tapi gue mau disclaimer ya. Oke. Yang gue mau ngasih tahu kan jalan yang gue ambil ya belum tentu benar. Tapi gue percaya sih syaratnya adalah stay open. Jadi, tapi sekali lagi ya, belum tentu benar. Tapi tadi di jalan gue baru habis ngobrol sama si videografer gue, si Borneo, dia nanya sampai kapan atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa tahu passion kita apa. Gue bilang kayaknya itu sebuah perjalanan tanpa henti deh. You don't stop searching, you don't stop looking. Passion ya? You don't stop exploring gitu. Untuk cari tahu sebenarnya lu tuh harusnya jadi apa. Dari dulu tuh gue selalu penasaran apa yang bisa gue lakukan. Dan sampai sekarang masih gue lakukan gitu mindset untuk gue masih bisa ngapain lagi ya gitu. Makanya waktu gue pertama kali ngambil jalan siaran adalah karena gue pikir dulu tuh gue pengen jadi presenter NBA. Itu cita-cita pertama gue yang bukan astronot ya. Kan kita waktu kecil kan astronot terus pilot pesawat tempur gitu. Pertama kali yang gue pikir kayaknya ini yang mesti gue kejar itu adalah gara-gara waktu itu gue kelas 6 SD, NBA baru masuk ke Indonesia. Terus di saat semua orang pengen jadi Michael Jordan, Magic Johnson, pengen jadi Charles Barkley, gue pengen jadi komentator ya. Arie Sudarsono. Pakai jas, rambut klimis.
Ruangan ber-AC dibayar untuk ngomongin basket. Itu pekerjaan. Dandanan kayak mafia kan rambutnya gitu kan. Sat gitu kan. Gue pengen banget jadi presenter NBA. Dan gue pikir jalannya adalah lewat siaran. Oke. Gue pikir karena waktu itu kan orang tua gue cerai. Jadi gue selalu ikut sama nyokap. Terus setiap pagi rutinitasnya adalah semua berangkat di mobil kerjanya nyokap. Drop adik gue dulu di SMP 56. Terus drop gue di Gonzaga. Habis itu drop kakak gue di Stekpi. Nah baru ke kantor. Nah penguasa radio adalah kakak gue. Kakak gue dengerin Rock FM. Zamannya Indi sama Erwin Parengkuan. Nah jadi gue terus itu kan ketawa lucu-lucu segala macam. Gue tuh nyambungin sendiri kayaknya kalau gue mau jadi presenter TV awalnya tuh punya radio. Makanya ketika kesempatan itu muncul gue ambil. Dengan cita-cita jadi presenter NBA. Dan gue geser ke presenter TV dan segala macam. Akhirnya nyampe juga nih ke presenter NBA. Betul. Tapi dalam perjalanan gak pernah berhenti nyari gitu. Gue ketemu stand up comedy lewat TV dibajakan. Dan ketika gue lihat pertama kali stand up belum ada di Indonesia. Tapi gue ngerasa kayaknya harusnya gue jadi beginian deh. Kayaknya tuh radio tuh terlalu sempit gitu ngasih kotak gue gitu. Gue pengen ngomongin hal-hal lain gitu. Gue pengen serius gitu. Pengen ngomongin isu-isu yang berat gitu. Tapi gue gak berani ngelakuinnya karena gak ada yang ngelakuin. Isu-isu yang berat berarti lo mau, saat itu lo jadi presenter olahraga lah ya. Presenter NBA sempet. Iya, presenter NBA untuk 3 season waktu itu. Cuman gue gak ngerasa itu cukup untuk jadi diri gue yang seutuhnya gitu. Panji kan gak cuma pengen ngomongin basket. Right. Panji kan gak cuma pengen lucu-lucu gak jelas gitu. There is more to it. Iya gitu. Nah ketika akhirnya gue malah nyemplung nge-rap duluan waktu itu. Karena istri gue yang waktu itu nanya tahun depan mau ngapain nih kita. Hah mau ngapain gimana? Kamu mau ngapain? Gue bilang ya kerja aja kayak biasanya. Terus bilang jangan kerja doang dong bikin karya. Kamu tuh pengen jadi apa sebenarnya mumpung sekarang ekonomi udah mulai stabil. Saking gue gak yakinnya stand up comedy bisa ada di Indonesia. Itu tuh bukan opsi yang gue sebut ketika ditanya gue mau berkarya apa gitu. Yang muncul adalah nge-rap. Gue bilang dari dulu sih aku pengen jadi rapper. Yaudah nge-rap aja kata dia. Untung gue ambil jalan untuk nge-rap itu. Karena walaupun sebenarnya tidak terlalu laku. Tapi waktu gue nge-rap. Datanglah satu momen dalam karir gue. Dimana gue rutin bikin show. Private cuman 100 orang. Di tengah-tengahnya gue colongan stand up. Karena gue pikir ini it's a long life dream. Toh ini penonton gue. How bad can it be. Kalau gue gak lucu pasti mereka nolong lah. Gue lempar 1 joke pecah. Bulan depannya gue lempar 15 menit joke pecah. Dan seterusnya akhirnya malah karir stand up gue yang akhirnya lebih gede sampai sekarang. Mereka pengen dengerin lu stand up daripada nge-rap. Iya betul. Iya. Pas lu udah mulai nge-rap gitu, enggak udah gak usah. Stand up aja. Lebih lucu. Bertahanlah di situ. Lebih menghibur. Lebih menyenangkan. Tapi ya itu jalannya. Jadi mungkin karena gue gak pernah berhenti nyari gitu. Gak pernah berhenti nge-explore karena mungkin rasa penasaran. Waktu itu pernah ngeliat Dewi Lestari ngomong gini. Dewi Lestari pernah bilang, gue punya rasa penasaran. Gue lupa tapi intinya adalah asetnya dia tuh rasa penasaran. Dan gue ngerasa, sama banget lagi sama gue. Gue tuh penasaran selalu gitu terhadap dunia, terhadap diri gue sendiri. Dan itu yang membawa gue terus mengeksplor diri gue gitu. Dan walaupun gue udah di stand up ya, gue bisa aja kan udah di stand up, udah nemu nih duitnya udah di sini, berhenti aja gitu. Sebenarnya bisa. Tapi kan gue kemarin nyoba untuk nulis film, menyutradari film. Gue nyoba untuk jadi direktur sebuah perusahaan juga baru 2020. Oh wow. Baru. Sebelumnya perusahaan gue tuh duit-duit gue tapi gue suruh orang lain yang megang gitu. Jadi dan mungkin gue akan nyoba hal ini aja nih, gaya hidup gue yang berubah juga karena penasaran. Penasaran aja gitu. Lu mungkin lupa, gue waktu itu kejadiannya saya lagi main bola di lapangan Senayan. Selesai main lapangan bola, ada orang lari-lari keliling. Diteriakin sama satu orang lain. Kenapa orang itu mirip gue ya? Ternyata itu Daniel lagi lari. Wur gitu. Terus wow gila si Daniel. Tone banget badannya sekarang, kurus banget. Padahal dia udah kurus, padahal lu gak gemuk kan menurut gue ya. Gue gak tahu sih, maksudnya lu punya isu sendiri dengan kesehatan yang pengen lu capai. Tapi gue gak ngerasa lu gendut. Gue bilang ngapain nih orang lari gitu. Terus udah gitu gak lama kemudian gue berpikir untuk memperbaiki kesehatan gue. Dan gue penasaran bisa gak ya gue niatin gitu. Bisa, turun berat badan gue. No, tapi wow bro, that's gue lupa sih actually gue lari di lapangan Senayan. Lu nggak sedikit, gue sempet antara gue teriak manggil lu atau lu ngeliat gue.
Tapi bahkan ketika lo ngerespon gue, kepala lo lagi di tempat lain. It seems like kayak jadi waktu itu rambut lu masih rada panjang kalau gue gak salah. Karena to be honest. Lu lagi capek banget sih. Kayak di drill ya, lu punya apa sih? Punya pelatih lari ya? Maraton nih ya, gue emang lagi latihan maraton gitu. Jadi ya ada saatnya dimana gue yang tapi actually gue selalu pakai earphone. Jadi gue mungkin gak terlalu gak akan juga. Dan gue suka dengerin stand up pas lagi lari. Aduh itu menyenangkan banget loh. Gila dengerin stand up lagi lari itu bener-bener kayak lu lagi lari gitu bisa ketawa-ketawa sendiri aja gitu. Dan gue setuju. mendadak 2 jam kelar gitu. Salah satu, ya gue gak 2 jam juga sih. Tapi salah satu motivasi gue untuk lari adalah supaya gue bisa ada momen untuk dengerin hal-hal yang pengen gue dengerin. Gue sih dengerin Joe Rogan podcast. Joe Rogan ya. Kadang-kadang gue ada playlist di Spotify gue. Isinya adalah potongan klip stand up comedian yang gue suka. Tapi ya itu gue I can relate gitu. Gua It's so enjoyable dan lu benar-benar kayak lupa aja gitu kalau misalnya lu lagi lari kecapean karena lu terhibur banget gitu. And the thing is lu gak akan bisa menjadi komunikator yang baik kalau misalnya lu tidak rajin mendengar. Iya betul. You know, I think kita berdua nih sama-sama seorang komunikator, cuman emang caranya beda. Jadi lu tadi ngomongin soal passion dan gue setuju banget kalau misalnya kita sebagai seorang komunikator, bukan artinya kita hanya bisa melakukan sebuah komunikasi melalui satu platform aja. You know, orang mikirnya oke, lu berkomunikasi berarti lu sebagai penyiar aja dan habis itu seumur hidup dia jadi penyiar. Enggak juga gitu kan. Karena ternyata sebagai stand up comedian, even menurut gue ketika lu memproduksi sebuah film, lu juga lagi berkomunikasi di dalam film tersebut. Right? Betul karena sekali. lu lagi pengen menyampaikan sesuatu juga lewat si film tersebut gitu. Dalam konteks gue tuh gue baru sadar bahwa dulu gue pikir passion gue tuh tampil. Gue pikir. Gue seneng tampil gitu. Gue juga pikir gitu sih sempet sih. Iya, tapi ternyata kalau gue pribadi, ternyata gue tuh seneng sekali membuat orang merasa. Jadi kalau orang ada perasaan dan gue yang naruh perasaan itu, gue tuh ngerasa bahagia. Lebih dari sekedar bahagia, I feel I'm empowered gitu. Gue dulu kan datang dari anak yang dibully mulu ya, gak punya apa-apa, gak berdaya. Keluarga juga bangkrut, terus orang tua juga ribet sendiri urusan pernikahannya. Jadi kapan mereka cerai? Gue SMP. Pas lu SMP? Iya, tapi mereka udah kelihatan gak sehat hubungannya dari gue SD sih udah lama. What happened? Like berarti kalau misalnya kayak gitu lu sempat ada di sebuah environment yang cukup toxic dong. Iya. Ketika can you talk more about that? gue bilang dulu waktu early 90s orang pada ngomongin UFO di rumah gue ngeliat piring terbang. Tapi bunyinya gak wur gak gitu. Bunyinya prang gitu. Jadi orang tua gue tuh bukan pasangan yang sempurna. Tapi sebagai orang tua mereka tetap di mata gue luar biasa. Cuman mereka emang gak, gue juga gak ngerti tuh kenapa mereka nikah kalau emang ternyata segitu gak bisa terima perbedaannya masing-masing gitu. Tapi di luar itu gue tuh suka bingung kenapa sih kok mereka berantem mulu. Parah lah gitu. Cuman rumit, kakak gue tuh dewasa jadi dia nangis. Karena dia ngerti apa yang terjadi. Adek gue masih kecil, dia nangis karena dia nggak ngerti apa yang terjadi. Gue di tengah-tengah nih, gue anak tengah kan. Gue nggak nangis setiap kali gue ngeliat kejadian itu karena bingung memproses. Ini apaan sih gitu, gue ngeliat nyokap gue nangis, ngomong-ngomong biarin aja ibu nggak usah di sini segala macam. Gue ngeliat semuanya, gue ngeliat ketika mereka udah mulai nggak sekamar, gue ngeliat berantem-berantemnya, gue tahu isunya, gue tahu semuanya sih. Jadi ketika akhirnya mereka cerai, bahkan untuk seorang anak SMP gue tahu ya emang harusnya cerai sih, emang gak bisa selamat aja. Iya, ya udahlah mau gimana lagi. Oh jadi ketika banyak anak-anak yang mungkin bokap nyokapnya cerai itu kadang-kadang mereka suka mempersalahkan diri mereka sendiri gitu ya dan lain-lain gitu. Tapi kalau buat lu justru udah kayaknya udahlah mereka kayak lebih baik untuk mereka berpisah gitu. Iya, gue ngerasa ya udah it has to happen I think. Karena sebelum ke situ ekonomi bokap gue juga roboh, ekonomi keluarga juga roboh. Jadi kan bokap gue tuh sebenarnya orang pinter sekali, almarhum. Pinter sekali orang dia dapat beasiswa untuk kuliah di UGM. Nah, belum kelar nih, dia dapat beasiswa untuk ITB, dia pindah ke ITB. Belum kelar di ITB, dapat beasiswa lagi di Tokyo Denki University. Jadi dia pindah ke Jepang. Wow. Di Jepang dia kuliah, dia pinter, terus di situ dia belajar karate karena dulu hubungan Jepang dan RI itu aneh.
tapi masih ada hubungan politik gitu. Jadi kadang-kadang ada pihak pemerintah ke Jepang, ke Tokyo. Nah bokap gue cerita, kalau ada utusan pemerintah Indonesia yang ke Jepang, dulu di Jepang Indonesia tuh di demo. Mahasiswa Jepang tuh demo tentang Indonesia. Ini berarti sebelum 45 atau setelah dong? Bokap gue kan lahir 43. Oke. Ini mungkin sekitar tahun 60-an akhir atau 70-an awal, gue gak tahu. Di demo karena apa? Gak tahu, kayaknya Jepang itu for some reason ngeliat Indonesia tuh kenapa gitu. Gue lupa. Oke. Tapi akhirnya setiap kali ada delegasi dari Indonesia harus ada keamanan. Yang ngaman itu bokap gue. Karena bokap gue tuh satu dari segelintir mahasiswa Indonesia yang ada di Tokyo. Right. Nah karena harus selalu jadi bodyguard untuk pejabat-pejabat Indonesia, bokap gue belajar karate. Belajar karatenya sama murid dari orang yang bernama M. Nakayama. Kalau lu belajar karate, lu kan tahu bahwa ada buku Best Karate 1-7 ditulis oleh M. Nakayama. Oh, wow. M. Nakayama ini punya muridnya ini ngajar bokap gue. Wow. M. Nakayama adalah murid langsung dari Gichin Funakoshi, orang yang menciptakan olahraga karate. Jadi Gichin Funakoshi menciptakan karate do. Karate itu karate sebagai lifestyle. Karate do, muridnya namanya M. Nakayama. Muridnya M. Nakayama adalah gurunya bokap gue. Oke. Bokap gue dengan 7 orang lain pindah ke Indonesia. Sabet Muksin salah satunya, ada Nardi, mendirikan Inkai. Jadi organisasi karate pertama di Indonesia tuh Inkai yang diriin bokap gue. Gue lagi nungguin sih hubungannya sampai ketika sampai tadi awalnya ceritanya apa? Gue ngomongin soal masa kecil lo di mana keluarga. Gue pintar. Ya. Maaf saya ADHD. Baju gue Godzilla kali ya, mungkin nyambung. Nge-distract ya. Ya bokap gue intinya pinter sehingga sebenarnya kerjanya oke, kerja di minyak. Di saat minyak lagi boom, tiba-tiba ngadi-ngadi. Kayaknya gue mau bisnis deh. Jadi pensiun dini, berbisnislah dia. Bisnisnya, ini sesuatu yang akhirnya nempel ke gue. Bisnisnya ngelihat peluang duitnya. Hari ini gue tuh kalau ditanya soal bisnis, gue selalu bilang jangan kejar duitnya deh. Kejar dunia yang lu cinta gitu. Biar gak kayak bokap gue. Bokap gue tuh mungkin gak suka sama dunia bisnis kayu ya. Tapi dia pikir, kayaknya kayu ini duitnya banyak. Dia ke situ bangkrut karena ditipu. Bangkrutnya itu membuat bokap gue aneh-aneh kelakuannya. Konon kabarnya, gak konon sih emang udah pasti. Dia akhirnya, lu tau kalau laki-laki udah kehilangan percaya diri terus mulai cari kepercayaan diri di perempuan lain. Nah dia mulai ke sekretarisnya, terus gue denger nyokap gue marah-marah, nelfon si sekretarisnya. Saya tahu apa yang tadi, wah gue ngeliat semua itu. Jadi ekonomi roboh, pernikahan berantakan, rumah gue banyak setan. Ini cerita yang lain lagi, tapi ini kayaknya masa kecil gue tuh, aduh udah emang ada ketika akhirnya mereka cerai, rumah itu dijual, mobil gue dari Peugeot, gue punya 2 Peugeot. Mobil Eropa loh, di Simpruk rumah gue. Di zaman itu ya. Simpruk Golf, nama perumahannya Simpruk Golf, ada golfnya. My goodness. Iya, ini orang Norwegia, ini orang Filipina, mewah lah. Wow. Dari mobil gue 2 Peugeot, pembantu 4, supir 2, sampai semuanya dijual, sampai mobil gue mobil pinjaman, sebuah hijet hitam yang klaksonnya tuh tuas, yang kalau lu naikin tuasnya bunyi teng. Jadi bukan tintin. Semua dijual. Celengan gue dibongkar biar ada duit buat belanja sayur. Iya. Sampai celengan lu aja juga dibongkar. Kasian nyokap gue gak dapet duit dari bokap gue. Karena udah cerai itu saat itu ya? Karena udah bangkrut. Okay. Terus akhirnya celengan anaknya dibongkar segala. Jadi gue pikir emang udahlah. Ketika ada cerai, bokap gue pindah ke ada sebuah tempat jauh banget namanya Bekasi. Terus kami, gue, kakak gue, adek gue, nyokap gue akhirnya gak punya rumah. Akhirnya nginep di rumah om. Satu keluarga nginep satu kamar. Sekolah lu gimana? Sebelumnya lu sekolah di mana? Tetap masih sama di SMP 29. Oke. Cuman tadinya deket kan, karena gue di Simpruk, deket tuh ke Jalan Bumi. Akhirnya gue pindah ke Bintaro, Jalan Haji Toran, sektor 2. Jauh perjalanannya, tapi ya bokap nyokap gue tuh tetap orang tua yang luar biasa buat gue. Ngelihat circumstance-nya loh, maksud gue. Masih tetap ada presence untuk gue bersyukur bahwa mereka ternyata bukan orang tua yang bukan pasangan yang ideal, ya udahlah mau gimana lagi gitu. Respon dari 3 bersaudara ini pasti beda-beda dong. Oh iya. I think gue nggak tahu kakak lu sama adik lu itu seperti apa sekarang ini gitu ya untuk ngerespon perceraian tersebut dan kebangkrutan bokap sampai akhirnya mereka sendiri juga harus mungkin simplify their life banget gitu kan. Responnya pasti beda.
Tapi yang bisa gue lihat dengan mata gue adalah lu sekarang adalah salah satu orang yang sukses gitu. Dengan value-value yang luar biasa menurut gue gitu. What differentiate? Karena banyak orang-orang yang gue kenal juga dengan sama ya, sempat tinggal di keluarga yang sempat toxic, cerai, dan akhirnya mereka jadi self-victimize. Mereka menganggap diri mereka korban. Ketika mereka gagal pun mereka menyalahkan orang tua mereka. You know what I mean? Like, tapi di sini lu ngomong, no, orang tua gue itu adalah orang-orang yang tetap luar biasa buat gue. You know, apa yang membuat lu mempunyai sebuah prinsip sendiri, filosofi sendiri, atau mungkin kebiasaan sendiri yang berbeda sehingga lu menjadi seperti sekarang ini? Susah bener pertanyaan. Tapi kelihatannya gini, ini moga-moga jawabannya benar. Yang pertama adalah ada sesuatu yang dididik kepada gue oleh orang tua yang membuat gue bisa melakukan keputusan-keputusan yang benar dalam hidup. Tapi gue gak tahu apa yang mereka lakukan. Gue tanya dan mereka ngejawab, tapi gue gak dapet yang gue cari gitu. Gue nanya bokap gue, tahu gak, bener teman-teman gue juga pada cerai. Mereka kemudian jadi mabok, terus jadi kriminal, jadi segala macam, mengatribusi perceraian orang tuanya. Di saat yang bersamaan, perasaan gue cerai, apakah gue harus mabok? Kayaknya gak ada kayak gini, apa gue harus bikin tato? Teman-teman gue yang cerai pada bikin tato semua waktu SMP, tapi gue gak ngelakuin itu, gue bahkan gak ngerokok, gak nyimeng dulu, gak ngobat, gak ngapa-ngapain. Gue bahkan pernah diajak sama temen gue, semoga dimaafkan, kan gue gak jemput nama lu. Gue dibawa sama temen gue, ke sebuah rumah kosong. Ada 4 cowok, gue salah satunya. Lalu ada 2 cewek di situ. Oke. Terus mereka bergantian main karambol kali, gue gak tahu tuh di dalam kamar ganti-gantian gue ditawar, mau gak Ji gitu. I know what they're doing. Gak ada yang tahu, gak ada yang jagain gue. Tapi gue gak ngambil keputusan untuk ngelakuin itu. Jadi ada sesuatu yang orang tua lakukan kepada gue yang membuat gue jadi bisa ngambil keputusan-keputusan yang benar. Yang menjawab pertanyaan lu tadi. Soal kenapa gue gak seberantakan yang lain. Jadi ada satu itu. Yang kedua adalah kayaknya karena walaupun orang tua gue pisah. Tapi mereka ada terus dalam kehidupan gue. Ngerti gak? Jadi mungkin teman-teman gue yang lain itu ketika pisah orang tuanya hilang. Jadi gak ada father figure, gak ada mother figure gitu misalnya. Dan gak kelihatan effortnya juga gitu dari yang hilang gitu. Gue dua-duanya ada terus, dua-duanya tetap berjuang. Dan nyokap gue tuh tetap selalu, itu bokap kamu, itu bapak kamu, udah sana nginep ke rumah ayah gitu. Biar seneng gitu. Jadi mungkin A karena ada sesuatu yang dididik dari orang tua, dan B karena walaupun mereka cerai, mereka gak hilang dari kehidupan gue. Itu tuh yang selalu ada di benak gue gitu, menjadi orang tua. Karena kadang-kadang gue rasa gue gak tahu sih kalau mau jujur. Gue rasa siapapun yang pernah menikah pernah terpikir untuk cerai. Ketika lagi ekstrim banget berantemnya. Terus gue juga kayak gitu. Kalau lagi berantem parah banget kadang-kadang tuh suka udahlah selesai aja. Kayaknya emang gak manusiawi deh orang disuruh menikah. Kadang-kadang gue suka mikir gitu. Nah, dan lebih parahnya lagi emang kadang-kadang kita suka ada godaan di mana lu lihat aja nih hidup lu tanpa gua, lu akan menderita. Dan lu jadi kayak pengen gitu, ngebuktiin juga malahan lebih parahnya lagi kayak gitu. Dan itu ego kan. Betul. Pasti. Dan dalam masa-masa itu ada di kepala gue tuh selalu ingat bahwa ya pokoknya apapun yang terjadi. Gue gak tahu apa yang akan terjadi sama pernikahan gue, tapi kalau terjadi hal yang gue tidak harapkan yaitu perceraian, gue nya gak boleh hilang dari kehidupan anak-anak gue. Gitu. Itu aja yang selalu gue pegang. Dan mungkin itu yang membedakan dengan yang lain. Lu menikah sekarang udah berapa tahun? Aduh gue gak ngitung bro. Gue bisa jelasin tapi gue bisa jelasin kenapa. Come on. Gue bisa jelasin. Lu gak ngerayain anniversary gitu? Itu dia, gue jelasin. Dulu gue seperti pasangan, gue seperti suami pada umumnya. Oke. Pada tanggal pernikahan gue rayakan happy anniversary pertama, happy anniversary kedua. Sampai suatu hari istri gue bilang, kenapa dia hitung-hitung sih? Kayak orang lagi di penjara dia dihitung-hitung. Terus gue ngerti yang dia maksud. Di penjara tau gak lu? Lu kan kalau di penjara kan suka 1, 2, 3, 4. Kayaknya terus dia bilang, kayaknya kesisa banget deh nikah sama aku. Emang kayak di penjara ya sampai dihitung-hitung. Oh ya udah kalau kita gak usah gitu. Karena gue gak tahu sekarang gue pernikahannya berapa. Yang gue ingat gue nikah tahun 2006. Berapa tuh berarti? Bro. Baru aja gue merayakan anniversary. 15 tahun dong. Wait, 15 tahun ya? 2021. Iya. Bro. Iya.
15 tahun men. Iya. Congrats. Apa artinya kongres kalau di yang ke-16 bubar? Jangan sampai amit-amit. Yo. Maksud gue bukan prestasi lah. Pernikahan itu, if any, pernikahan itu komitmen. Pernikahan itu banyak orang nikah karena gue kayaknya pengen berhubungan seks sering mungkin sama perempuan ini. Ada yang kayak gitu. Tapi gue bersyukur karena sebelum gue memutuskan dia untuk gue nikahi, dia gue butuhkan sebagai seorang sahabat gitu. Ya. Jadi ini komitmen bahwa, oke sahabat gue emang kadang-kadang kelakuannya kayak setan sih, tapi sahabat gue gitu. Dan masalah komitmen, lu mau komit atau enggak gitu. Udah, kalau lu menghormati komitmen, ya jalan aja terus. The love never changes. The amount of love, it never changes. Istri gue, lu kalau ketemu istri gue Gamila gitu ya, lu kan ngerasa ini orang tuh ada tuanya gak sih gitu. Karena kan dia dulu gemuk kan. Waktu dia jadi kurus, jadi awet muda. Gue pikir kayaknya gue juga kurus akan awet muda. Pas gue kurus makin tua muka gue. Tapi kalau gue ngeliat istri gue, ini orang sama serunya. Seru adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan istri gue. Seru. Ini perempuan masih sama serunya sama waktu gue kenal dia zaman dulu. And it's easy to keep the commitment when the person in front of you excites you still gitu. Masih menarik gitu. Gue gak tahu dia gue di mata dia. Iya. Tapi dia di mata gue masih sama serunya, masih lu gak bisa nebak istri gue. Gak ada polanya. Beneran deh. Random. Karena nyebelin. Tapi di sisi lain, hidup sama orang yang gak ketebak, ada serunya. Ngerti gak maksud gue? Kayak gini nih, nyetir mau ke B. Kita ngambil rute A kan, ke titik B. Rute A. Dia bilang, ngapain lewat A? Kan gini. Oke. Berikutnya mau ke B, gue lewat rute yang satu lagi. Kenapa ngambil yang C? Harusnya ngambil yang, oke. Terus aja, ini harusnya jalan mana ya? Gue ambil yang bener ya, kok yang kayak gitu ada banyak contohnya. It's always exciting, it's never the same. Cara dia mau kopinya, cara dia mau salmon steaknya, cara dia mau makanan kentang. Beda terus. It's never the same. And I think gue jadi keinget sih, kayak ada temen gue bilang gitu ya, yang namanya cari pasangan gitu ya, cari yang chemistry-nya tepat lah kayak gitu. Orang bilangnya chemistry. Itu at the end of the day, yang sense of humor-nya tepat sama lu, yang bisa bikin lu ketawa terus. Lu bisa ketawa ngomongin soal dia gitu ya, ketawa of course bukan cuma bukan ketawa itu, tapi maksudnya ketawa yang benar-benar kayak sweetly laugh about your relationship. Karena apa? Ketika nanti udah tua, ketika fisiknya udah mungkin lu berdua atau gue sama istri gue berdua itu udah nggak menarik lagi. Tapi yet at the same time yang menarik tetap sense of humor kita. You know, gue giginya ompong pun gue masih bisa ketawa sama dia being silly gitu misalnya. And I think itu yang gue harapin banget sih sama gue sama istri gue juga gitu. Ketika kita umur 90 kita masih bisa ngakak tentang sesuatu yang mungkin orang luar itu pada, ini mereka pada ketawain apa sih? Tapi it's our inside jokes yang kita, you know, and I think that is like the sense of humor yang suami istri harus punya sih menurut gue gitu. Iya, sama di rumah gue juga istri gue lebih lucu daripada gue, parah. Orang gak akan percaya ini, karena istri gue juga stand up comedian dan orang gak ngerasa istri gue lucu. Tapi gue tahu istri gue lucu banget dan gue tahu lucunya di mana. Dan di rumah anak-anak lebih sering ketawa sama, anak-anak kalau istri gue bercanda, anak sampai kayak gini-gini gitu. Tapi kalau gue yang bercanda anak gue gak ketawa. Tahu gak ini lucu banget. Berapa banyak jokes-jokes istri lu yang lu ambil lu untuk jadiin stand up comedy? Bro. Dari pertama kali gue bikin show, banyak gue bisa sebut joke mana aja yang sebenarnya datangnya dari dia. Banyak banget. Emang dia comedy buddy gue, istilahnya gitu. Right. Comedy buddy. Teman untuk tektokan soal joke. Dia sempurna sekali dan sampai sekarang masih merupakan comedy buddy gue. It doesn't affect you ya. Maksudnya kayak banyak orang tuh ketika orang tuanya cerai, mereka gak percaya sama yang namanya pernikahan. Tapi di sini gue bisa ngeliat kayak lo, you know, you're going strong gitu. 15 tahun nikah, I think it's a very good achievement.
biarpun of course pasti ada naik turunnya, dan lu sendiri juga bilang gitu kayak pasti ada lah ketika lu lagi marahan momen dimana lu yang kayak apa kita cerai aja gitu, tapi and yet you don't, dan gue doain supaya jangan pernah sama sekali, right? Itu nggak nge-efek ke lu ya? Dulu awal-awal waktu gue kuliah teman-teman gue menyadari itu. Maksudnya? Jadi kami lagi, gue lupa konteksnya apa, tapi gue inget ujungnya. Jadi kami lagi ngobrol di sebuah warung roti bakar, terus anak-anak tuh kayak ngedrill pertanyaan ke gue kayak lagi interogasi. Apa alasannya gue juga gak inget. Terus aja, terus sampai akhir kesimpulannya, oh trauma. Terus hening. Oh wow. Iya, hening, pembicaranya berhenti. Jadi mereka kayaknya sempat ngebaca dan gue kayaknya kebongkar sama mereka bahwa sebenarnya gue sempat takut sama komitmen. Ya. Karena gak tahu ya, gak pengen kejadian sama berulang sama gue gitu. Tapi jatuh cinta tuh kan kadang-kadang bikin kita tolol aja gitu. Kita kadang-kadang lupa prinsip dan segala macamnya. Terus waktu gue memutuskan untuk nikahin dia, alasan gue cuman gak ada sih. Gue kalau bisa sih tiap kali gue bangun ngeliat dia, dan sebelum gue tidur sih kalau bisa yang gue lihat dia gitu. Ketika itu ada di kepala gue, udah langsung gue ajak nikah. Tidak romantis sih ajakannya. Tapi ya. Oke. Jadilah di mobil abis nonton Mr. and Mrs. Smith. Gak ada romantisnya ya. Brad Pitt sama Angelina Jolie. Iya, abis nonton itu abis nonton di Ciwok. Iya. Di Bandung. Pulang dari situ, kesimpulan gue, mungkin pesan moral dari film tersebut adalah seburuk-buruknya pernikahan semua juga bisa diselesaikan. Terus gue nengok, kamu mau gak jadi istri aku? Udah gitu doang kan. Terus udahlah kejadian. Terus tahu gak? Di anniversary pertama dia bilang sebenarnya tuh aku pengennya tuh dilamarnya tuh romantis, nggak kayak waktu itu di mobil kayak sekali ngomong gitu. Oh ya udah kalau gitu anniversary selanjutnya gue rencanain gue ke planetarium yang di tim. Ya. Wow. Gue beli cincin lagi. Wow. Gue mau melamar ulang. Terus gue beli tiketnya, ajak ke planetarium. Terus gue udah ngelihat semua bintang-bintang, keren loh, sampai sekarang planetarium masih keren. Bintang-bintang, terus ketika habis selesai ngomongin bintang, terus kan ini tuh subuh. Langitnya berubah tuh, ungu, pink, orange. Terus gue ngelamar dia ke samping. Would you marry me again? Terus dia iya, happy dong gue. Anniversary berikutnya dia bilang, sebenarnya aku tuh selalu ngebayangin itu kalau dilamar tuh orangnya berlutut di depan aku. Wah, salah mulu nih gue. Gak kelar-kelar nih, udahlah yang penting udah nikah. Dah, selesai dah. Gak pernah sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Kesimpulannya itu, teman-teman. Iya, bisa. Tapi gue sebenarnya penasaran sih ya, yang lo itu jok gue tuh. Iya. Hah? Lucu gak tadi? Lucu. Ingetin gue, ntar gue tulis. Iya. Gue lebih penasarannya sebenarnya dari segi keputusan yang lo ambil dan it's the right choice. I think ya ketika tadi lo bilang ya kayak ada ke rumah habis itu tiba-tiba ada 2 cewek dan di situ lo sebenarnya bisa aja berbuat nakal gitu, tapi lo memilih untuk tidak, udah enggak, gue enggak kayak gitu kan. Gue percaya apa yang terjadi di kepala lu saat itu penting banget gitu. Maksudnya either hidup gue bakal kesini atau hidup gue bakal kesini gitu. You know what I mean? Like itu akan menentukan banget menurut gue. Pernyataan apa yang lu taruh di kepala lu sendiri sehingga akhirnya lu mampu membuat keputusan yang benar. Iya betul sekali. Gue ingat sekali momen itu. 2 kali kejadiannya. Satu waktu di rumah itu. Sama satu waktu gue diajak ke sebuah bar untuk minum. Ini aneh banget. Geng yang sama ngajak gue untuk ke sebuah. Lu masih temenan gak masih geng ini? Enggak. Di bawah sebuah bar. Terus kita masih SMA waktu itu. Terus kelas 1 atau kelas 2. Terus diajak nongkrong sama anak kuliahan. Dikasih minum alkohol. Nih minum. Pada momen itu sama persis ketika waktu di rumah itu gue nanya sama diri gue sendiri. Kalau gue ambil jalan ini. Hidup gue bakal kayak gimana ya. Abis itu gue ngayal ke depan. Abis itu I didn't like what I see. I track back. Ya, mungkin itu kali. Salah satu aset gue kan gue suka ngayal ya. Gue suka imajinatif gitu. That's good. Terus gue
kalau gue masuk ke kamar itu, gue ngelakuin apa yang akan terjadi ya. Gue pikir ini gak akan sekali, pasti gue akan nyari lagi. Habis itu gue mungkin akan terus, oh I don't like the person I'm seeing when I'm 50. Balik lagi, I'm not going in. That's so good. 2 kali gue kayak gitu. Termasuk sama perempuan itu. Perempuan itu, look, kalau lu anak SMA diajak minum sama anak kuliahan, cewek. Iyalah men. Iyalah. Dan setiap, jadi kan kami berempat kan, setiap ini udah ada. Ini udah ada perempuannya, ini udah ada gitu. Yeah. Terus ada gue ingat gue disuruh duduk. Terus gue ngebayangin, ini kalau gue ambil minumannya, gue ngebayangin apa yang terjadi di depan. I don't like the person I'm seeing. I track back, terus gue pulang naik taksi. Wow. Abis itu gue gak main lagi sama mereka. Oh, udah lu memilih untuk cabut. Maksudnya gak nongkrong bareng. Main sih main, masih main basket. Tapi ya gue gak, kayaknya ini bukan tongkrongan gue deh. Wow. Ya. Lu bijak banget. Enggak bijak bro, gue. Umurnya masa SMA man, come on. Gak bijak, takut. Dasarnya tuh kan takut. Takut jadi orang yang gue lihat dalam hayalan gue. I don't really think I like that person. That's so good. Gue personally ya, lu bisa cerita seperti ini karena cerita tersebut tidak menjadi bagian dari hidup lu. Iya betul. You know, dan itu sebenarnya pertanyaan untuk gue yang sering gue tanyain ke diri gue sendiri. Apakah gue, misalnya gue harus menceritakan semuanya ke anak gue suatu saat. Apakah gue harus edit cerita ini gitu. You know what I mean? Like, atau malah ini menjadi sebuah cerita kemenangan buat gue. Dimana kayak tadi lu bilang gitu, lu memilih untuk cabut gitu. Dan itu cerita kemenangan banget. Dan ketika nanti anak lu mendapatkan situasi yang sama, lu bisa ngasih contoh dengan sangat bangga. You know, daripada lu cuman ngajarin aja tapi lu tahu dalam diri lu sempat gagal gitu. Ya. Yeah, I guess you're right. And it's an amazing thing gitu. Maksudnya siapapun yang lagi nonton pun juga, you know, biarpun lu sekarang lagi nonton lagi, lu anak SMA, lu mungkin anak kuliahan, lu belum married, lu belum punya anak. Tapi lu mau gak sih cerita yang itu jadi part bagian dari cerita hidup lu. You know what I mean? Like you don't want that gitu. Itu gak bijak aja. Dan gitu. sejujurnya, mungkin lu enggak, tapi gue juga ada hal-hal yang ini gue editnya anak-anak gue gak bisa tahu gitu. Tapi sekarang kan pertarungannya adalah berapa banyak sih gitu. Ya. Bagian dari hidup lo yang gak lu banggakan dan berapa banyak yang bisa lu banggakan gitu. Ya betul. Gue banyak banget bro. Maksudnya gue banyak banget. Ya, maksudnya gue banyak banget. Dan and the thing is kadang-kadang maksudnya gini. Foto-foto gue yang di Facebook yang zaman-zaman dulu itu gitu ya. Itu gue sampai sekarang gak hapus-hapusin karena gue justru ngerasa kayak Tuhan itu berhasil ngerubah gue banget dari orang yang seperti itu sampai orang yang sekarang ini gitu. Sehingga orang kalau misalnya ngeliat barang buktinya masih ada. Emang Daniel tuh bajingan. Tapi kok bisa ya Daniel bisa seperti ini sekarang gitu. Dan anak gue pun juga nanti suatu saat akan ngeliat there is hope. Tuhan kita itu maha pemaaf gitu misalnya. Iya betul. You know betul. Like, gue gak deserve, gue gak layak dapet istri yang luar biasa, anak yang amazing. And yet Tuhan ini adalah bukti dari kasih Tuhan yang begitu luar biasa pemaaf gitu menurut gue. Iya betul sekali. Karena kalau dipikir-pikir, wow gue sih untuk sampai dengan hari ini ya berkah banget. Kadang-kadang gue berpikir gila nih gue dengan apa yang pernah gue lakukan dalam hidup. Kehidupan ini gak layak gue dapatkan. Dan gue gak tahu jangan-jangan ini jebakan ya. Jangan-jangan gitu juga pikirnya. Tapi gue ngerasa aduh ini mah gue bersyukur banget. Karena sebagaimanapun orang ngelihat gue ya. Gue tuh sulit untuk gue gak percaya sama Tuhan tuh sulit sekali gitu. Jadi gue mengatribusikan banyak hal yang terjadi sama gue tuh. Ya karena dikasih sama Tuhan gitu. Lu kalau dikasih Tuhan ini gitu ya. Dan gue tahu akan mudah orang yang nonton ngerasa si Panji mah enak hidupnya gue kayak gini. Itu lu gak, ini masalah perspektif aja gitu. Lu tuh banyak yang bisa lu syukurin sebenarnya dalam hidup. Seburuk-buruknya lu menilai hidup lu gitu. Tau gak kemarin gue habis nangis. Gara-gara ngelihat di Instagram ada video. Bapak-bapak kayaknya umurnya 60 ulang tahun dikasih hadiah sama anak-anaknya. Dikasih kacamata. Bapaknya bingung kacamata apaan nih. Pas dikasih kacamata itu membuat dia yang tadinya buta warna jadi bisa ngeliat warna. Ngeliat warna. Kebayang gak? Nangis, reaksinya tuh kayak bocah gitu. Dia gini-gini terus
Gini-gini Gua kayak sempet anak ngeliat. kecil, Ya. kayak anak kecil gitu. Terus gue tiba-tiba, ya Allah, gue tuh ngeluh apa sih? Ya. Ada orang yang gak bisa dikasih lihat warna loh seumur hidupnya. Yang ketika dikasih lihat warna, kayak gitu reaksinya. Ya. Aduh, ini orang-orang yang pada komplain sama hidupnya, aduh, lu masih bisa ngelihat warna. Atau mungkin, dan mungkin yang gak punya ngelihat, yang gak bisa ngelihat warna juga bukan berarti, ya tapi gue nih gak bisa ngelihat warna nih, tapi lu masih punya mata. Masih bisa ngelihat. Dan orang yang bilang, tapi gue buta nih, gue harus, enggak juga, tapi lu masih bisa kayak hidup, lu punya pasangan misalnya. Banyak kan yang maksudnya dia gak punya mata, tapi dia punya pasangan. Gitu. Ya. Di setiap kehidupan, sebagaimanapun lu menghakimi hidup lu, ini masalah perspektif lu ngelihat keluar sana, di lu harusnya bersyukur sama apa yang Tuhan udah kasih sama lu gitu. Ya. It could be worse. Gue actually kalau yang si video tersebut sama, again gue juga nangis juga gitu pas ngeliat itu. Tapi gue lebih ngeliatnya kayak dulu hidup gue itu hitam putih banget. You know, dulu hitam putih banget karena gue ngerasa kayak actually gue pikir ini adalah hidup, mencari ketenaran, gue harus nyari follower di Instagram, gue harus ngedapetin likes sebanyak mungkin, gue harus bikin sensasi, gue harus ada di TV setiap hari, infotainment harus ngangkat gue terus, gue pengen, you know, gue mencari itu, and I think that's life buat gue. Sampai akhirnya hidup gue kayak di apa ya, gue merasakan mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Dan di situ gue bisa melihat warna. Wow. You know what I mean? Ternyata hidup yang selama ini gue lihat, wow ini, this is life. I love this life. Itu ternyata hitam putih. It's not colorful enough. Dan ketika gue mempunyai hubungan itu sama Tuhan, gue ngerasa, my goodness. Ternyata hidup masih bisa lebih indah lagi. You know, and that was boring, you know. Bukan itu yang gue cari, ketenaran bukan itu yang gue cari. Gue nyari ternyata semakin hari hubungan yang lebih intim lagi sama Tuhan. Karena hidup gue semakin penuh gara-gara itu gitu. Tell me about your relationship sama Tuhan sendiri gitu. Karena gue ngelihat lu adalah orang yang sangat spiritual. You know, kita gak ngomongin soal agama. Tapi kita ngomongin soal, ya makanya pas lagi di stand up comedian lo, di stand up comedy lo you preach, you know, gue bilangnya lo preach, dan there's so many yang gue bilang God values gitu, you know, bukan cuman good values, tapi God values yang lu jadiin bahan lawakan, tapi ketika orang mendengar bahan lawakan tersebut dan mereka ketawa, tapi ketika mereka pulang, mereka nggak cuman feel good about themselves, tapi mereka pengen ngerubah menjadi lebih baik lagi. Sama seperti itu, kayak apa ya, mereka sadar selama ini mereka ngelihat dunia dengan hitam putih, dan lu baru ngasih tahu di saat 2 atau 3 jam itu, dunia itu ternyata ada berwarna loh. Dan lu coba deh cari dengan cara lu kacamata supaya bisa ngelihat dunia ini menjadi lebih indah dan berwarna. And that's the message yang lu communicate melalui stand up comedy lu gitu. Dan di situ gue ngerasa lu adalah orang yang spiritual kayak gitu sih. Ya sebenarnya sih gue sempat gak percaya Tuhan. Karena orang tua lu cerai dan lu sempat lu marah gitu atau maksudnya lu gak jadi bukan karena kebencian sama apa yang terjadi dalam hidup gue. Tapi lu tahu gak sih kan waktu kita kecil kan remaja terus tumbuh dewasa mulai puber intelektual tau gak? Sure. Mulai kritikal gitu. Mulai mempertanyakan terus kayaknya gak masuk sama logika lu. Terus gue bukan bergaul sama orang yang salah, tapi saat itu idola gue gak percaya Tuhan. Oke. Idola lo yang lo lagi ngefans banget gitu gak percaya Tuhan. Dan ini bukan superstar, ini temen gue satu komplek. Right. Jadi your peer lah gitu. Betul. Ya. Terus gue suka main basket, gak jauh dari rumah gue. Dulu rumah gue udah geser dari yang Aji Toran, nyokap gue berhasil punya rumah kecil di Jalan Mandar. Deket situ ada ring basket, dulu Bintaro tuh banyak ring basket. Waktu gue main ring basket, ada satu anak jago. Gue main sama dia, gak sengaja setim. Ya. Tiba-tiba ngeklik mainnya. Kan kita suka gitu kan, main aja, main setengah lapangan gitu. Gue ikutan dong, sweet gitu kan. Gue setim sama dia, ternyata mainnya ngeklik. Saling passing, saling assist dan segala macem. Terus setelah itu kita jadi temen. Dia itu SMA, gue itu SMP.
Terus kita jadi ngobrol banyak lebar, terus dia cerita bahwa dia gak percaya Tuhan. Ya. Terus akhirnya gue bertemu sama dia, akhirnya gue juga gak percaya Tuhan dan gue gak bilang. Dan gue gak percaya Tuhan sampai gue, nyokap gue gak tahu lagi. Ibu gak usah nonton ya. Gue gak percaya Tuhan sampai gue kuliah kayaknya. Wow. Ya maksudnya ngakunya sih Islam. Iya, KTP lah. Iya, Jumatan sih Jumatan. Tapi gak pernah ngerasa ada presence-nya. Right. Lebih kepada biar gak ada tekanan sosial aja. Yeah. Biar gak dianggap aneh gitu. Tapi gak pernah ngerasa gitu. Gak pernah ada dampaknya, gak pernah ngerasa ada manfaatnya dan segala macamnya. Sampai tiba-tiba waktu gue kuliah, bokap gue ke Bandung untuk ngeliat gue di ITB. Bokap gue bawa buku dari Quraisy Shihab. Judulnya Mukjizat Al-Quran. Gue baca buku itu ngebalikin keyakinan gue. Wow. Sejak itu gue mungkin bukan umat Islam yang sempurna secara ritual dan segala macamnya. Tapi lu gak bisa memungkiri keyakinan gue bahwa gue percaya Allah itu ada. Gue percaya Tuhan itu ada gitu. Ya. Dan saking secure-nya dengan keimanan gue waktu itu pernah interview ateis. Ateisnya gue bilang, persilahkan coba lu pertanyakan gue gitu. Dan gue gak marah dan ternyata gue bisa ngejawab semuanya. Di situ gue percaya bahwa emang bener nih kayaknya keyakinan gue sama Tuhan tuh gak terbantahkan. Karena terlalu random yang terjadi sama hidup gue untuk percaya bahwa ini semua karena kebetulan. Ya. Aneh banget. Ini yang terjadi sama hidup gue tuh ini gak mungkin kebetulan. Pasti ada campur tangan Tuhan. Pasti deh. Jadi makanya waktu itu gue pernah naikin video di YouTube. Terus followers gue, subscriber gue bingung ngelihat gue naik angkot. Sempat ngomong sebentar gitu. Terus gitu ada yang komentar, si Panji barusan naik angkot baca bismillah dulu ya. Gue gak nyangka nih si Panji orangnya kayak gitu. Tapi gak pernah absen gitu. Gue gak pernah ngerasa Tuhan gak ngeliatin gue. Lu gak perlu sholat untuk berkomunikasi dengan Tuhan basically. Jadi iya, walaupun gue pengennya ya. Gue pengennya lebih baik lagi sebagai umat Islam. Dan stand up comedy gue tuh banyak ngomongin Islam. Dipikir gue menjelekkan. Padahal itu rasa penasaran terhadap agama gue sendiri. Ngerti gak sih maksud gue? Stand up comedian pada gak ngomongin agama. Ketika gue ngomong itu bukan karena gue menghina. Gue ini punya rasa penasaran gitu. Akomodir kayak daripada gue dihina. Misalnya. tapi gue maksud gue ingin lebih baik. Ya, kalau misalnya gue boleh tahu gitu ya, ketika lu baca buku Quraisy Shihab, Mukjizat Al-Quran, apa sih di situ yang benar-benar kayak ngerubah lu banget? Jadi semua yang gue pertanyakan waktu gue SMP, SMA, itu terjawab di situ. Jadi waktu gue kuliah, sekali lagi gue gak tahu ya kejadian ini dulu baru bukunya atau bukunya baru kejadian ini, tapi di era yang sama. Gue kuliah di Seni Rupa ITB kan. Kami 5 tahun sekali bikin acara namanya Pasar Seni. Oke. Nah, terus di Pasar Seni itu gue dipercaya untuk megang sebuah wahana. Gue tuh studionya desain produk, terus ada desain grafis, desain interior, semuanya pada bikin acara lah. Pasar Seni itu kayak acara kesenian lah. Sure. Terus kami bikin wahana namanya Time Capsule. Lapangan basket dibungkus sama dome, dibuat dari steger gitu, sebagi dua, masa depan yang buruk dan masa depan yang baik. Itu tuh zamannya film Matrix, pil merah, pil biru. Right. Terus masa depan yang buruk itu penuh dengan sampah, terus banyak polusi, orang-orang pada termutasi segala macam, ya khayalan kami. Masa depan yang buruk tuh penuh barang-barang canggih buatan desain produk. Nah, gue gak tahu caranya memimpin. Jadi gue gak efektif dalam memimpin, terus gue gak tahu caranya gak mau nyuruh orang kerja gitu. Terus 3 bulan kami punya waktu untuk persiapan. H-1 gue masuk. Jadi gue bilang gue yang bikin dome ya. Gue yang bikin dome sama tim gue. Gue percaya lu pasti bisa bikin tuh alat-alat canggih, ala-ala desain produk yang TV masa depan, masa depan, serba canggih gitu. Pas H-1 dome udah jadi. Terus gue tanya, ini mana nih barang-barang canggih di masa depan dan segala macemnya. Gak ada. Hah, gak ada. Gak ada sama sekali. Terus kita ngapain? Gak ada bro, maaf gitu. Kosong, bayangin. Pasar Seni itu acara yang datangi oleh belasan, mungkin puluhan ribu manusia. Wow. Orang Bandung pasti tahu deh Pasar Seni. Siapapun yang pernah di Bandung pasti tahu Pasar Seni. Itu gila itu. ITB jadi festival senian. Dari Jalan Gane sampai dalam gitu. Jadi besok acara dimulai jam 9. Wahana gue tuh kosong. Cuman ada dome gede banget dibagi 2. Itu
gue inget selesai gue bikin dom itu, gue masuk itu mungkin jam 2:30 pagi, gue ngantuk, terus atau 1:30 gue ngantuk karena begadang bikin domnya segala macam. Terus gue nih, ya Allah ya Robi, besok acaranya, ini belum ada apa-apa, ya Allah malu banget. Terus gue kan dibesarkan sebagai seorang atlet ya, bokap gue karateka dan guanya juga disuruh olahraga mulu. Jadi gue gak pernah ngomong dari mulut gue tuh, gue nyerah gitu. Karena di olahraga, kalau lu main sepak bola terus ada satu orang nyerah, kelihatan tolol sendiri di lapangan. Ngapain sih lu main basket berlima terus ada satu orang udah nyerah. Kelihatan tolol sendiri, kenapa sih lu, ngapain lu di lapangan? The game is still playing gitu. Gak pernah keluar dari mulut gue. Malam itu gue nengok, kemudian gue bilang, keluar dari mulut gue. Gue bilang, udahlah gue nyerah. Pas kata nyerah, gue inget banget kejadian ini. Pas kata nyerah keluar dari mulut gue, badan gue gemeter gitu. Gue nyerah, deg. Gue gak inget apa-apa. Gak tahu gue pingsan karena menyerah. Atau gue mungkin ngantuk karena bermalam-malam gak tidur. Gue bangun, udah terang di luar. Gue keluar, tim gue duduk nungguin bosnya bangun. Terus gue mau ngomong sama mereka, guys sorry ya gue gagal sebagai seorang pemimpin, gue gak bisa mimpin kalian, udahlah kita pulang aja, kita bubar, udah kita nikmatin aja pas ini acara gagal. Pas gue mau ngomong kayak gitu, di sudut pandang mata gue ada segerombolan orang, pas gue lihat ternyata ada antrian, panjang banget antriannya. Terus gue mikir, ngapain mereka ngantri ke sini? Kan acaranya gak jadi, orang di dalamnya kosong gitu. Tapi antriannya panjang banget dan orang-orang masih pada, anak-anak, ada adik gue waktu itu datang hari H pengen bantuin gue, di anak Unpar gue di TB. Dia bantuin bagi-bagi flyer, dia gak tahu abangnya mau bilang, abangnya udah nyerah gitu. Tapi acaranya malah lebih penuh antrian gue daripada wahana-wahana lain. Gue bilang, ngapain, dalam hati gue ya, ngapain lu ngantri? Kan acara-acara gagal. Terus tiba-tiba gue mikir, mereka tuh gak tahu dalamnya kayak apa. Yang tahu acara ini gagal tuh baru kita. Terus tiba-tiba di detik yang sama gue langsung kepikiran, masukin semua sampah yang lu bisa temuin di sebelah kiri yang di masa depan. Masukin semua yang lu taruh aja di situ. Abis itu ada beberapa anak-anak gue suruh lumurin badannya pakai lem kanji. Lem kanji itu kayak lem gitu. Yang kalau misalkan kering, kulit itu kayak ngelupas. Masuk abis itu lu ngumpet di balik sampah-sampah gitu. Ngapain kita? Pokoknya setiap kali ada yang lewat lu takutin. Bayangin rumah hantu tapi futuristik. Gue bilang kayak gitu. Terus kayak gitu. Mereka langsung seneng kan. Mereka kan bajunya juga ada gembel itu kan. Terus mereka masuk. Terus mereka nanya, yang sebelah kanan apa? Pokoknya masukin 5 orang. Terus mereka nanya, mau lu ngapain? Masukin 5 orang. Udah nih. Itu kayaknya jam 7 deh. Terus dari masa depan yang baik, jadi harusnya rutinnya gini, masuk ke masa depan yang baik, lihat barang-barang canggih, terus ada pintu untuk masuk ke masa depan yang buruk, lihat betapa buruknya kalau misalnya lu gak peduli lingkungan gitu. Nah pintu belakang gak bisa nutup, ngeplek gitu. Terus gue bilang, taruh orang di balik pintu tersebut. Jadi pintunya tuh selalu ngebuka ke arah sana, arah luar. Gue bilang, taruh satu panitia di belakang situ, jagain. Kalau dia dengar gue bilang di balik pintu itu, lepas, abis itu ngumpet. Ada kadang bilang, kenapa? Udah lakuin aja. Masukin 5 orang ke dalam, 1 orang di belakang situ. Setiap kali gue bilang di balik pintu itu, lu lepas pintunya, abis itu lu kabur. Ya udah, jam 9 antrian makin panjang kan, masuk 5 orang pertama. Kan bingung kan, kenapa kosong gitu. Cuma ada gue, jadi mereka masuk berlima, terus ada gue gitu, berdiri di tengah-tengah dom. Jadi kayak Morpheusnya gitu ya, kayak ala-ala Matrix gitu. Mereka bingung kan, kok gak ada apa-apa. Terus gue bilang, kenapa? Bingung ya. Ini adalah masa depan Anda. Masa depan Anda belum ditentukan karena tergantung tindakan Anda hari ini. Terus gue ngomong panjang lebar tentang buang sampah sembarangan. Gue pokoknya ngecap aja. Ngomongin soal polusi, terus ngelawak, terus ngebecandain orang ini. Lihat orang ini. Orang ini udah kayak mutan padahal dia belum mutan. Wah gitu-gitu. Gue celah semua itu, ketawa segala macamnya. Udah nih, abis itu gue bilang, kalau lu gak percaya bahwa kelakuan lu hari ini bisa menentukan masa depan, di balik pintu ini, tiba-tiba pintunya kayak kebuka. Mereka kaget. Pintunya kebuka sendiri. Padahal ada panitia yang gue bilang setiap kali dia dengar di balik pintu ini, dilepas terus kabur. Ngeplek sendiri soalnya. Jadi gue bilang, di balik pintu ini, adalah masa depan yang buruk. Terus mereka pindah,
Udah sisanya kayak rumah hantu aja. Iya. Ketawa-ketawa gitu kan. Pas keluar mereka gila seru banget ya, lucu banget segala macam. Makin bingung karena kan apaan tuh, antriannya makin panjang. Masuk lagi 5 berikutnya. Wow. Sama bengong. Terus gue bilang, bingung ya? Selamat datang di masa depan Anda. Iya. Terus gue ulang lagi, gue bercandain, ketawa semuanya. Gue bilang di balik pintu ini, kebuka lagi. Gue dari jam 9 sampai jam 6 sore. 5 orang. Pas terakhirnya, saking anak-anak, si orang yang kerjanya jagain pintu, kan dengar omongan gue selalu. Udah mulai sore, dia gantiin gue di dalam. Gue yang jagain pintu. Saking hafalnya dia omongan gue. Semua bercandaan gue dipakai lagi sama dia. Bingung kan? Dengan baik. Dia yang jaga di situ, bingung kan? Kenapa kosong? Setelah itu selesai, gue nangis. Nangis karena gue masih merasa gagal. Wow. Gila ya. Gila gagal gue. Nangis. Terus gue inget Aryan. Itu Aryan gak? Aryan Seringai. Aryan Seringai itu adalah presiden keluarga mahasiswa seni rupa ITB saat itu. Okay. Presiden himpunan gue. Dia ngeliat gue nangis. Kenapa lu? Si Panji ngerasa gagal kata teman gue. Terus dia duduk samping gue, Aryan. Teji, hebat maneh mah. Bener. Tambah nangis gue. Karena gue mengidolai Aryan. Yeah. Tambah nangis gue. Seminggu kemudian laporan tiket muncul. Laporan penjualan tiket. Ternyata time capsule wahana pasar seni tahun 2000 adalah salah satu wahana paling tinggi penjualan tiketnya. Bonusnya banyak, kita makan pizza seluruh panitia. Terus gue selalu nengok ke belakang untuk bilang sama diri gue sendiri. Gue tuh udah nyerah loh. Gue udah ngomong sama diri gue sendiri. Udah keluar dari mulut gue. Gue nyerah. Tapi gak tahu gimana ceritanya. Gue sih sampai hari ini mungkin terdengar tolol. Gue percaya tuh yang ngantri tuh kayaknya malaikat deh. Yang ditaruh sama Tuhan. Untuk bikin si Panji otaknya muter gitu. Terus gue dari situ berkesimpulan bahwa bahkan ketika lu udah nyerah sama diri lu sendiri, Tuhan tuh gak nyerah sama lu. Gue udah ngomong. Gue nyerah. Gue bilang sama diri gue sendiri gue nyerah. Tapi bahkan ketika kita udah nyerah, Tuhan tuh gak nyerah sama kita. Jadi kalau lu terpuruk dan roboh dan segala macam terus lu nunduk, ya boleh sih, manusiawi. Tapi jangan lama-lama. Lu mesti sesekali nengok ke atas karena lu gak tahu ya. Jangan-jangan ketika lu lagi menghasihani diri lu, Tuhan tuh sebenarnya lagi nyodorin bantuan dalam bentuk kesempatan atau peluang atau apapun itu. Tapi lu karena terlalu sibuk mengasihani diri lu sendiri, lu gak ngeliat bantuan Tuhan tuh sedang disodorkan. Yeah. Sejak itu gue untuk menyerah gitu, udah gak mau nyerah lagi. Buat apa? Dan dalam hidup gue ada banyak banget kejadian-kejadian yang gue pikir, ini kalau misalkan gue nyerah sih udah beda lagi ceritanya. Tapi sejak itu tuh gue gak pernah nyerah gitu. Dan gak tahu buku itu sebelum atau sesudah, tapi masa-masa kuliah tuh masa-masa putar balik gue. Okay. It's very hard to convince me otherwise of my belief with my God. By the way, sorry, that's a beautiful story. Gue gila, gue bisa ngerasain banget sih kayak. Pikir-pikir agak tolol juga ceritanya. Pikir-pikir, itu gue belum stand up loh, Neil. Coba lu bayangin, itu skill stand up itu. Itu skill stand up. Belum tahu stand up gue. Iya. Yeah. Itu skill stand up. Yeah, I think I was born to be a comic gitu. Kalau dilihat dari skill setnya dan dilihat dari kelakuan zaman dulu ya. Maksudnya kayak udah kelihatan lah. Kayak ya gak sih? Kayak kalau misalnya lo misalnya ada anak kuliahan yang si penjaga pintu itu gitu ya. Ngelihat lo stand up. Iwa namanya. Oke. Okay. Masih ingat. Kalau misalnya dia ngelihat lo sekarang stand up, dia mungkin bilang ya udah pasti lah dia stand up. Gitu, right? Tapi padahal gak segampang itu juga untuk menemukan si purpose lo dan lain-lain gitu. Padahal lo lagi kepepet banget. Dan karena lo kepepet, lo akhirnya yaudah deh. Sebagai leader, gue yang muncul bingung kan. Karena you know, sebagai leader, salah satunya orang yang emang benar-benar harus menghadapi si penonton yang datang udah bayar tiket dan lain-lain adalah lu. Kalau misalnya mereka kecewa, mereka akan ngeliatnya lu. And yet, lu bisa nge-twist itu jadi sesuatu yang entertaining dan menimbulkan sebuah skill juga di dalam diri lu, yaitu skill stand up. Ya gue, beautiful. Gue gak tahu ya, maksud gue. Ini salah satu cerita favorit gue yang suka gue pakai. Karena belakangan ini banyak juga kan yang suka nge-DM terus bilang kayaknya gue mau nyerah. Oh banyak banget gitu. Tapi gue sering banget cerita, karena yang kayak gini tuh berulang. Gue banyak banget
Ada lagi cerita waktu, lu tau acara gue proaktif gak di Metro TV? Metro TV, ya. Itu juga kejadiannya kurang lebih serupa. Ekonomi gue lagi roboh, gue udah punya anak. Terus gue gak ngambil job rokok. Di zaman job rokok lagi kenceng-kencengnya karena gue punya yayasan kanker. Terus duit gue gak ada, bener-bener gak ada duit. Bener-bener gak ada duit sama sekali. As in? Zero. Lu punya anak gue minta susunya gak keluar dari istri gue. Sampai harus dikasih air putih. Kalau lu jadi bapak kan lu mau nangis kan. What? Istri lu gak keluar susunya. Anak lu nangis minta susu. Gak punya duit untuk beli susu. Ngasihnya air putih. Gimana gak nangis lu waktu zaman itu. Itu tuh segitu buruknya kondisi. Itu gue udah di dunia hiburan. Gara-gara apa? Gara-gara gue pertama bilang gue gak mau ngambil job rokok karena gue punya yayasan kanker. Dan job rokok kan lagi merajalela pada saat itu. Iya, tapi kan maksudnya gak semua job dalam hidup lu hanya dari rokok. Turun gitu. Dong 75%. Iya. Abis itu gue nge-tweet suatu hari. Jadi ada kejadian, ada IO. Abis ngasih gue kerjaan. Nelpon atau apa gitu. Transfer balik dong. Misalkan gue dibayar 1 juta. Dia minta transfer balik 500 ribu. Gue bilang kenapa? Karena itu 500 ribu itu fee gue. Karena waktu itu gue minta sama dia 500, intinya dia markup lah. Iya. Terus gue kesel kan, lu kalau mau korup jangan bawa-bawa gue gitu. Terus kita berantem segala macam. Gue bilang, ini gak salah, emang IO tuh datangnya dari sini. Dia bilang gitu, dari markup. Terus gue bilang, kalau gak salah, coba gue cerita sama si klien. Kesel gak gitu? Lu gimana? Berarti kalau lu emang gak mau klien tahu, berarti lu salah gitu-gitu lah. Akhirnya gue nge-tweet, waktu itu masih muda kan, jadi darah panas kan. Wahai IO-IO di Indonesia, kalau mau korup jangan bawa-bawa gue. Wow. Gak dikasih job dari IO di Indonesia. Langsung anak lu minum air putih. Iya. Di saat itu gak ada hiburan yang bisa gue berikan untuk istri dan anak gue yang masih bayi selain jalan-jalan ke mall. Bawa mobil mertua, bensin juga ada di sini mertua kan. Jalan nih, ini bener-bener gak tahu gue mau dapat duit dari mana gak tahu nih. Jalan ke PIM. PIM 2. Di atas kan yang deket bioskop kan ada restoran. Gak bisa makan. Muter doang. Ngeliat aja. Tapi di mall. Tiba-tiba pas gue jalan. Ada Tommy Cokro. Oh, Metro TV, ya. Dia dengerin gue di Hard Rock. Enji, gitu. Terus bilang, kebetulan si Metro TV lagi pengen bikin acara politik untuk anak muda. Lu ada konsep gak? Gue bilang, ada. Udah gak ada. Ada. Wow. Wah pas kalau gitu. Tolong hubungin deh orang namanya Agus Mulyadi. Ini emailnya, lu kasih konsepnya ke dia. Wow. Pulang ke rumah, gue langsung buka internet cari tahu soal apa yang gue bisa bikin. Ketemu Jon Stewart Daily Show. Oke. Lucu banget gitu. Gue kirim proposalnya ke Agus Mulyadi. Gak gerak, gak dihubungin balik sama orang yang namanya Agus Mulyadi. Gue pikir itu tadi kesempatan yang Tuhan kasih. Gak lama kemudian gue ada talk show di Metro TV diundang jadi pembicara. Ketemu Desi Anwar, masih di Metro. Terus dia ngomong hal yang sama persis. Enji, Metro TV lagi butuh acara politik. Aku udah ngemail ke yang namanya Agus Mulyadi. Oh ya? Minggu depannya kita meeting, gue present di depan dia. Terus dia bilang, lu present cuman pakai PowerPoint, kata dia. Iya. Emang mau pakai apa lagi? Pilot. Oh, oke. Dan nyuruh bikin pilot. Akhirnya, bisa gak bikin pilot? Bisa. Sorry, pilot itu berarti actually episode 1 lah ya. Episode 1 dan udah dibikin, udah diproduksi dan butuh dana obviously. Ya betul. Ya. Tapi karena gak punya dana, akhirnya gue kumpulin orang-orang dari Twitter. Yang gue tahu suka ngomongin politik dan segala macam. Gue kumpulin followers gue. Kita bikin di sebuah warung nasi kucing. Warung nasi kucing di Jalan Langsat. Ada yang bawa handycam, ada yang bawa segala macam. Terus kita bikin. Ini kebetulan sekali karena episode pilotnya gue minta tolong Om Wimar Witular untuk jadi narasumber. Aduh, ya, wow, yang baru aja meninggal. Jadi gue bermodalkan teman-teman segala macam karena gue pikir gue gak ada duit tapi gue punya pertemanan. Kita bikinlah pilot berdasarkan pertemanan ini. Settingannya kayak warung kopi dan segala macamnya. Terus kita bikin, selesainya orang pada nanya, selesai itu pas jam makan siang. Terus mereka kan just being themselves. Mereka bilang, makan siang nih udah disiapin belum? Astaga, makan siang gimana ya? Kebetulan tuh warung nasi kucing kan. Iya. Terus udah makan aja gitu. Karena nasi kucing murah, gue lihat dompet gue, semua duit yang ada di sini habis untuk makan siang itu. Gak ada duit nih, gak bisa pulang kan.
Gue SMS atau BBM istri gue nanya, aku gak bisa pulang nih, kamu megang duit gak di rumah? Aku mau pulang naik taksi. Terus dia bilang, aku gak ada sih, tanya mama deh gitu. Ada deng, yaudah aku pulang naik taksi ya, sekian kira-kira. 0 duit gue. Gue nyampe ke rumah, akhirnya udah dibayarin taksi segala macam. Nah yang gue kerjain, akhirnya gue present ke Metro TV. Sebenarnya kan scrappy, sampai sekarang pilotnya itu ada di YouTube gue. Lu bisa gali terus aja, provokatif, proaktif pilot, cari aja di YouTube gue. Lu akan nemuin nih episode itu. Ada Radit, ada J-Flow, ada Ronald, ada WW. Pilot itu ada diterima sama Metro TV. Akhirnya gue punya acara politik namanya Provokatif Proaktif. Talk show politik gue di Provokatif Proaktif Metro TV itu yang ngubah posisi branding gue sebagai seorang presenter. Dari cuman presenter biasa, yang tentunya, tapi semoga dimaafkan ya. Dulu tuh gue bilang, gue gak bisa bertarung sama, I mention your name, Daniel, Coki Sitohang, gak bisa gue. Udah gue ngomongnya sembarangan, kagak ada ganteng-gantengnya. Gak ada, hilang job, pokoknya kedua orang itu. Tapi ketika gue proaktif, positioning gue sebagai presenter shifting. Sebagai orang yang bisa present tapi ngerti politik. Influencer. Jadi you have, bukan cuma sebagai presenter aja, tapi you have influence. Betul, kurang lebih seperti itu. And then gara-gara itu, lajur karir gue tuh agak berubah. And then opportunities coming in. Dan hidup gue jadi seperti sekarang. Makanya gak aneh stand up comedian masih ngomongin politik. Karena dulu gue bikin acara tersebut. Tapi lagi-lagi kejadian itu berulang. Dari gak ada apa-apa. Tiba-tiba ada aja. It's so random. Wow. Random banget tiba-tiba ada Tommy Cokro. Random banget ketika gue udah ngasih proposal yang ada tiba-tiba Desi Anwar gitu. So random. You can't convince me otherwise. Itu pasti ada campur tangan Tuhan. Makanya karena gue percaya Tuhan. Gue kayaknya kelakuan gak usah sembarangan. Jangan aneh-aneh jadi orang. Jadi ya, aduh Tuhan terlalu baik. Kamu gue nolong bajingan macam gue. Tapi ya, I'm living a good life. I did bad things in the past. Gue cuma berharap gue masih dikasih umur sama Tuhan untuk dikasih kesempatan untuk berbuat baik. Untuk membayar apa yang Tuhan udah kasih sama gue. Kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada gue gitu. That's beautiful man. Ya. Itu. Aduh berat banget ini ya. Ya maaf ya. Gak usah ngomong jorok lagi di sini. Aduh. Bisa gak apa-apa. Gak mau. Abis ngomongin Tuhan ngomong jorok ya salah juga. Ya maaf ya. It's beautiful. Gue ngerasain banget sih kayak how blessed. Kayak Tuhan itu mempersiapkan lu banget justru di saat lu lagi kepepet. Tapi lu jadi tahu tujuan hidup lu. Ngerti gak sih? Iya, tapi pokoknya yang gue dapat itu adalah, ya kan kita gak bisa berharap semua berjalan baik-baik saja sama kita kan. Tapi lu juga gak bisa, kalau misalkan hari itu, kita gak punya duit, kita gak usah ngapa-ngapain, kita di rumah, kita orang susah segala macam gitu. Mungkin gue gak ketemu Tommy Cokro. Karena terlalu random kan. Kalau Tuhan mau bantu juga gak mungkin tiba-tiba Tommy Cokro muncul di depan rumah gue. Panji ada acara politik gak? Kenapa Tommy Cokro di depan rumah gue? Terlalu random. Tuhan bisa bantu tapi gak segitunya juga kali ya kan. Artinya jangan mengasihani diri lu gitu. Selama, ini ke gue tuh personal sekali. Tapi kan kita kan sering mau nyerah ya sama hidup kita. Tapi selama lu saat itu, ketika lu masih ngomong, gue mau nyerah nih sama hidup gue. Tapi selama saat itu lu tuh masih nafas. Berarti kan Tuhan masih pengen lu hidup gitu. Jadi hiduplah. Kalau lu masih dikasih kesempatan hidup. Hiduplah, live life. Jangan mengasihani diri lu. Enggak, udah gue gak usah segala macam. Just live life. Jangan mengasihani diri lu sendiri. Dan jangan terlalu lama tertunduk. Karena kalau lu terus mengasihani diri lu dan tertunduk. Lu jadi gak bisa ngelihat kalau Tuhan tuh selama ini lagi nyodorin bantuan gitu. So good. Ya. Itu aja yang gue percaya gitu. Soalnya gini, gue ngeliat ya sekarang ini seperti tadi lah ya, senjata lu banget gitu sekarang adalah stand up comedy dan politik. Dan dua itu, stand up comedy dan politik, lu dapatnya ketika lu lagi kepepet banget. Iya. Yeah. Stand up comedy di momen ketika di ITB gak ada dan lu mulai nge-stand up dari jam 9 sampai jam 6 sore. Yeah. So, like 5 orang tapi lu ngelakuin hal yang sama.
joke dengan hal yang sama dan lain-lain. Persis kayak karir gue hari ini, joke gue ulang-ulang terus di tempat-tempat yang berbeda. Nanti bulan Agustus di 15 tempat gitu kan, joke lu ulang lagi. Masih yang sama gue ulang-ulang. Right? Tapi ya ada spontaneity juga di mana kalau misalnya lu ngeliat penonton yang lucu, lu celak. You know like which is it's exactly yang lu lakuin di ITB saat itu. Iya betul lagi. Right? Dan lu masukin unsur politik dan itu adalah USP-nya lu di stand up comedy karena we love talking about politics in a very light way. Dan itu kepepet gara-gara lu gak punya duit, men. Aduh gila. Dan gue gak peduli politik saat itu. Cuma Tommy Cokro aja bilang, Metro TV lagi nyari acara politik untuk anak muda. Ada ide gak? Ada. Pede aja udah. Iya ngomong aja dulu ada orang lagi duit ya kan. I love that. Dan jadilah sekarang si Panji Pragiwaksono yang kita kenal sekarang yang you know you're an influencer and gue seperti tadi gue bilang gitu ya, gue kayak gak berhenti ngulang, kayak gue nge-endorse lu banget because I believe in the values that you communicate, yang lu komunikasikan ke orang gitu melalui stand up comedy lu gitu. The values adalah sesuatu yang bikin lu, kita sebagai pendengarnya, values yang bikin kita kayak wah emang sih antara gue pengen negara ini berubah, tapi kalau misalnya gak ada orang lain lagi yang bisa bikin ini berubah, ya gue yang harus berubah buat negara ini. Itu value yang gue dapetin setiap kali gue denger stand upnya lu gitu. Guys, gue beneran pengen ngasih tahu lu banget kalau misalnya lu nonton ini, check out tersinggung-oleh-panji.com dan check out the stand up comedy yang dia akan, dan lu harus experience that the whole lot gitu. Baru lu ngerti apa yang gue maksud, value yang gue maksud barusan ini gitu. Karena the whole lot yang lu ngomongin itu baru bisa lu dapetin value tersebut ketika lu ngedengerin dari awal sampai habis sih. Kalau misalnya potongan-potongan aja ya lu akan ketawa. Those are good values. Tapi the real values ya kayak gue dengerin pendeta gue ngomong selama 1 jam gitu misalnya, you know like, atau pemuka agama ngomong 1 jam, tapi gue ngedapetin value yang lebih berharga itu ketika gue dengerin lo stand up, which is like, you know, keep doing what you're doing. Thank you bro. I'm still amazed, but anyway, I think let's wrap this up. Gue sebenarnya masih pengen ngobrol lebih banyak lagi. Nanti di gue mau ngomong sesuatu sama lu soalnya. Oh ya udah, cek juga di YouTube-nya Panji Pragiwaksono juga ada interview, Panji interviewin gue, and yeah for sure. But anyway guys, kalau misalnya lu lebih seneng dengerin podcast obrolan kita, check out Spotify atau seluruh digital platform podcast lainnya, dan cek Daniel Tetangga Kamu. Alright, tinggal search aja dan habis itu lu tinggal follow. Lu bisa sambil nyetir, lu bisa sambil lari, lu bisa sambil ngapain pun juga, lo tinggal dengerin audio kita juga gitu. Dan obviously please subscribe, dan kalau misalnya lu ngerasa ada orang saat ini yang mungkin terlalu gampang nyerah dalam kehidupan dan lu pengen share apa yang tadi Panji bilang, please share this video. Siapa tahu aja dia akan mendapatkan motivasi baru, harapan baru, atau semangat baru dalam menghadapi kehidupan ini dan gak nyerah. Atau mungkin yang tadi Panji bilang gitu, yang pas di ITB, gue ngerasa lu bukan nyerah sih, lu berserah. Dimana disitulah ketika lu bisa bilang sama Tuhan kayak, Tuhan gue nyerah. Yes, finally. Tuhan bilang, kali ini gue bisa kasih lihat mukjizat gue nih di dalam hidup lo. You know, ketika lo benar-benar bilang gue sebagai Panji udah nyerah, di situ lalu mulai berserah gitu. Dan I think it's beautiful. Again, makanya gue suka banget story-nya Panji. Share this video kalau misalnya lo ngerasa ada orang yang membutuhin. Komentar apa tadi quote-quote yang Panji ngomong itu keren-keren banget. Komentar you know, isi di kolom komen quote-quotes yang menurut lo kena banget di hati lo, dan siapa tahu aja ada orang yang bisa tersemangatkan juga gara-gara baca komentar di bawah. So guys, thank you again. You know, we'll see you again. Jangan lupa kalau misalnya lo pengen tahu siapa sih tetangga kita berikutnya, cek di Instagram kita di @danielmananta_network. Pastikan kita sebagai tetangga selalu menyangga bukan menyanggah. I'll see you guys again next week. Bye.